cabang Malang Raya melalui online, yang kemudian akan kita upload di YouTube, dan sifatnya adalah free bagi anggota ID Malang Raya dan bagi para sejawat dokter semua yang termasuk yang di luar ID Malang Raya. Di dalam era digital informasi 4.0, maka kegiatan ilmiah adalah sesuatu yang dipersilakan dan sebaiknya kita adakan. Karena di era digital informasi 4.0 dengan disruption 5.0, maka sejawat akan berhadapan dengan AI, Artificial Intelligence, yang sepertinya valid, sepertinya ilmiah, tapi sesungguhnya tidak. Dan itu akan muncul di medsos. Dan saya berharap dibantu oleh kawan-kawan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang Raya, melalui website yang kami punya, termasuk ada di YouTube milik ID Malang Raya, maka sejawat bisa update keilmuan sejawat, update pengetahuan sejawat melalui kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang Raya. Sejawat saya perkenalkan bahwa di Malang Raya itu ada tim P2KB, dikomandani oleh Dr. Singgih Wahono, beliau seorang internis, dengan anggota-anggotanya yang sangat aktif mengelola kegiatan ilmiah dan SKPID. Kemudian ada Badan Data dan Informasi ID Malang Raya yang dikomandani oleh Dr. Arif Syukron Zakaria. Beliau juga sangat aktif mengelola online ID Malang Raya, di mana saya juga akan bisa menikmati. Kami juga punya Badan Hukum dan Advokasi dan Mediasi non-litigasi untuk sejawat yang mungkin terserempet masalah-masalah regulasi atau aspek legal perjanjian dengan tempat kerja. Tentu yang kita cari adalah mediasi, ya, non-litigasi, karena kami bukan pengacara, walaupun kami punya dokter yang pengacara. Non-litigasi di luar pengadilan itu akan lebih mudah untuk diselesaikan dan lebih ringan dari sisi pembiayaan. Baik, kalau begitu sejawat, terima kasih kepada sejawat dari Dr. Adinda Amalia Dhani, spesialis dermatovenerologi dan estetika, ya, dengan materi deteksi dini dan pencegahan kanker kulit. Yang berikutnya adalah presentasi dari Dr. Taufik Agus Wiswagama, spesialis anestesi dan terapi intensif, subspesialisasi manajemen nyeri, konsultan. Terima kasih pada saat berdua. Terima kasih pada Dr. Nanda Saskia Larasati atas kesediaan untuk membantu ID sebagai MC atau moderator di acara ini. Dan terima kasih juga pada sejawat MC yang sudah membuka acara tadi. Dan pada sejawat semua, silakan menikmati acara yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang Raya dibantu oleh para sejawat perhimpunan spesialis. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita, membawa berkah bagi sejawat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Selamat pagi. Baik, terima kasih banyak Dr. Sasmoyo Widito, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Selanjutnya, sambutan Wakil Ketua Perdatin oleh Dr. Anton Wurihandayanto, spesialis anestesiologi FIP. Kepada Dr. Anton, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan sambutan pada acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah saya ingin mengajak panjat rasa syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di acara Sinau Seminar ID Raya Update. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari kegelapan menuju ke arah terang benderang. Sejawat yang kami Hari Kanker Dunia, saya ingin mengingatkan kembali ke saya atau ke sejawat semuanya, mengapa sih Hari Kanker Sedunia ini penting? Berdasarkan dari
data yang kami dapatkan ternyata sebanyak 9,6 juta manusia di dunia meninggal setiap tahunnya. Dan ternyata kanker itu membunuh lebih banyak daripada AIDS, malaria, ataupun TB. Maka dari itu perlu digalakkan peringatan Hari Kanker Sedunia untuk menyebarkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kanker. Selain itu, juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan timbulnya penyakit kanker tersebut. Termasuk kita sebagai tenaga kesehatan memiliki kewajiban moral dan intelektual untuk aktif memberikan edukasi melalui berbagai upaya terapi yang sesuai bagi penderita kanker. Bagi sejawat yang bertugas di layanan primer, baik itu puskesmas, klinik, praktek pribadi, pengetahuan tentang diagnosis dan deteksi dini tentu haruslah kita kuasai secara paripurna. Sedangkan sejawat dokter spesialis ataupun subspesialis yang bekerja di layanan kesehatan sekunder harus bisa terlibat secara langsung untuk pencegahan, pengobatan maupun pengembangan keilmuan berkaitan dalam rangka terapi penderita kanker. Termasuk dalam acara Sinau ini, kolaborasi antara ID, Perdoski, dan Perdatin untuk memberikan edukasi, menyegarkan, dan mengupdate keilmuan berkaitan tentang kanker tentunya sangat bermanfaat dan perlu kita apresiasi dan dukung sepenuhnya sebagai upaya melawan kanker. Selanjutnya saya ucapkan juga kepada ID dan yang menyelenggarakan acara ini dan panitia, dan juga tidak lupa kepada pembicara, yaitu Dr. Adinda Amelia Dhani, spesialis dermatologi, venerologi, yang akan berbagi ilmu tentang deteksi dini dan pencegahan kanker kulit. Dan tidak lupa juga kepada pembicara kedua, Dr. Taufik Agus Siswagama, yang akan sharing tentang bagaimana mengenal lebih dekat tentang nyeri kanker. Tidak terlewatkan juga kepada saudara sejawat semuanya di acara Sinau ini. Selamat mengikuti acara. Semoga apa yang kita peroleh dalam acara ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya pada masyarakat Indonesia dan dunia. Mungkin itu, mohon maaf apabila ada khilaf dan kekurangan dalam sambutan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Anton Wuri Handayanto, spesialis anestesiologi FIP. Sebelum kita memasuki acara inti, kami mohon kesediaan para peserta untuk mensubscribe YouTube ID Malang Raya 303. Saatnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Pada sesi ini, acara akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Nanda Saskia Larasati. Baik, kepada Dr. Laras, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor, Dokter sekalian, sejawat saya di ID Malang dan juga seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini, kami dari ID Malang Raya dengan bangga akan menyelenggarakan acara Sinau, Seminar ID Malang Raya Update. Dengan pembicara pertama yaitu Dr. Adinda Amelia Dhani, spesialis dermatovenerologi dan estetika. Sebelumnya, izin kami mengingatkan untuk bantu subscribe ID Malang Raya di medsos dan juga di YouTube, dan juga bisa menghubungi kami di WA khusus dokter, hubungi Sekretariat ID Cabang Malang Raya, dan juga dapat menghubungi ke bagian Sinau melalui Telegram, ada Dr. Ulu dan juga Dr. Malik. Berikut adalah CV untuk Dr. Adinda Amelia Dhani, spesialis dermatovenerologi dan estetika. Cukup. Biar nggak ke kasur. Di sini, Jadi aja, misalkan. Dr. Adinda Amelia Dhani, spesialis dermatovenerologi dan estetika, lahir di Malang pada tanggal 18 Juni 1994, dengan organisasi saat ini adalah sebagai anggota ID Cabang Malang Raya, anggota Perdoski yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Cabang Malang, dan anggota KSTBKI atau Kelompok Studi Tumor dan juga Bedah Kulit Indonesia. Saat ini beliau bekerja sebagai staf medis fungsional di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang,
dan dokter spesialis dermatologi dan venerologi estetika di RSIA Husada Bunda Malang. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, profesi dokter pada tahun 2016, dan lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, spesialis ilmu penyakit kulit dan kelamin pada tahun 2022. Ya, kepada Dr. Adinda Amalia Dhani, waktu dan layar kami persilahkan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Nanda. Sehat, dok ya? Sehat, Alhamdulillah. Suara saya jelas ya, Dok? Jelas, dokter. Silakan, dokter, untuk presentasinya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya di pagi hari ini bisa menjadi salah satu pembicara di acara Sinau, Seminar IDI Malang Raya Update. Terima kasih kepada panitia, kepada para senior saya untuk kesempatannya. Izin saya share screen. Sudah terlihat ya, Dok? Sampun terlihat, dokter Dinda. Baik, izin saya mulai. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan topik deteksi dini dan pencegahan kanker kulit dalam rangka memperingati World Cancer Day tahun 2024. Nah, nanti ada beberapa topik bahasan, yaitu apa sih kanker kulit? Kita refreshing kembali ya, Dok. Jadi di sini kan pesertanya mayoritas saya lihat dokter umum dan dokter spesialis juga. Jadi kita lebih ke arah refreshing ilmu ya. Gitu. Nanti yang nomor 2, siapa saja sih yang beresiko terkena kanker kulit ini, apa saja jenis-jenisnya, bagaimana cara kita mendeteksi dini, dan pencegahannya bagaimana, serta kira-kira pilihan terapinya apa saja. Oke, jadi kita awali dengan apa itu kanker kulit. Kanker kulit merupakan pertumbuhan abnormal atau tak terkontrol dari sel-sel kulit. Ya, jadi di mana kulit kita seharusnya flat, dia lebih menonjol. Ketika ada lesi atau tahi lalat yang kecil, dia membesar. Nah, itu sudah pertumbuhan abnormal, begitu ya, Dok. Kemudian dia seringkali muncul pada area yang terpapar sinar matahari. Siapa saja sih yang beresiko terkena kanker kulit? Di sini memang nomor 1, ini ras Caucasia dengan warna kulit terang atau fair. Nah, kalau orang Indonesia kan bukan Kaukasia ya, Dok ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang Indonesia juga sangat bisa terkena kanker kulit. Ya, jadi tidak hanya ras Kaukasia, tapi juga tipe kulit yang mudah terbakar, mudah memerah, mudah sunburn gitu ya. Setelah paparan sinar matahari itu juga bisa beresiko terkena kanker kulit. Selain itu, pada individu dengan mata biru atau hijau, rambut yang pirang atau merah, serta individu dengan jumlah tai lalat yang banyak. Nah, coba kita lihat pada diri kita sendiri ya, Dok, ya, ada berapa sih tai lalat kita? Nah, kalau punya tai lalat yang banyak, ini harus cukup waspada gitu ya. Dilihat tuh tai lalatnya tambah besar enggak, tambah banyak enggak, seperti itu. Kemudian yang menjadi salah satu risiko tertinggi juga apabila riwayat keluarga itu ada yang menderita kanker kulit atau riwayat pribadinya sendiri yang pernah mengalami kanker kulit. Serta yang terakhir ada usia yang lebih tua. Nah, usia yang lebih tua inilah yang paling sering datang atau periksa gitu ya ke polikami untuk mengecek lesi atau tai lalat yang mencurigakan. Rata-rata datang sudah usia tua, tapi memang itu salah satu faktor risikonya juga. Kemudian faktor risiko lain apa sih yang bisa menyebabkan gitu ya, kenapa tidak semua orang terkena kanker kulit gitu, terutama adalah imunitas, terutama ya imunokompromis patient atau individu dengan imunokompromis itu akan lebih rentan terkena kanker kulit. Selain itu ada faktor genetik, faktor paparan kimia, serta paparan matahari atau UV yang paling utama ya. Nah, kita masuk ke apa saja sih jenis-jenis kanker kulit yang wajib kita ketahui. Nah, sebagai dokter umum itu juga wajib tahu ya mana tai lalat yang kira-kira ini ke arah keganasan deh, atau kira-kira ini lesinya kayaknya nggak normal deh, nah gitu ya. Di sini kita bisa mengenali macam-macam kanker kulit itu ada banyak sekali ya. Tapi tipe utama yang paling sering yang harus kita tahu ada 3, yaitu basal cell carcinoma.
BCC atau bahasa Indonesianya karsinoma sel basal, squamous karsinoma SCC atau karsinoma sel squamosa KSS, serta melanoma. Ya. Sedangkan yang di bawah ini Bowen's disease, keratoakantoma, actinokeratosis ini memang membutuhkan spesialisasi untuk mendiagnosisnya gitu ya. Dan itu bisa merupakan lesi-lesi pre-kanker. Nah, bedanya apa sih sebenarnya? Bedanya untuk ketiga tipe subtipe yang paling sering ini, untuk basal sel karsinoma seperti namanya ya, basal sel karsinoma ini berarti berasal dari sel-sel basal, di mana dia berada di paling bawah dari lapisan epidermis kita atau dari membrana basalisnya. Dia bisa tumbuh, menginvasi ke jaringan sekitarnya, gitu ya, bisa sampai ke dermis atas. Untuk yang kedua, squamous karsinoma, dia berasal dari sel-sel squamosa di epidermis. Dia tumbuh biasanya justru ke permukaan dan sekitar epidermis, tapi tidak menembus ke dermis. Kemudian yang ketiga ada malignan melanoma. Sesuai namanya, dia berasal dari sel-sel melanosit atau sel-sel yang memberikan pigmen ke kulit kita. Nah, ini yang paling berbahaya, yang paling bisa invasif atau sampai metastase ke organ lain. Nah, kalau kita menjumpai pasien-pasien nih di praktek gitu ya, kapan kita harus curiga, ada beberapa ciri khasnya dari masing-masing karsinoma ini. Yang pertama, untuk basal sel karsinoma itu ditandai khasnya dengan ulkus yang memiliki tepi meninggi atau row border, menggulung ke dalam, gitu ya, nama lainnya, atau Rodin ulcer. Jadi yang sering salah, Rodin ulcer itu bukan baunya yang seperti tikus, tapi lebih ke tepi-tepi lesinya yang seperti digigiti oleh tikus gitu ya, jadi tepinya tidak rata. Selain itu, terdapat banyak sekali telangiectasia atau pembuluh darah yang menonjol. Kemudian permukaannya itu mengkilap atau seperti mutiara, jadi kita sering sebut dengan pearly nodules gitu ya. Itu ciri-ciri dari basal sel karsinoma. Jadi kalau menemui lesi yang seperti ini, sebaiknya segera dirujuk ya. Kemudian untuk squamous cell karsinoma, ya ini lesinya bisa berupa nodul dengan ulcerasi, khasnya ada massa keratin di tengah atau pengerasan kulit. Bisa disertai dengan squama, ya squama atau sisik-sisik yang agak tebal di atasnya, gitu ya. Bisa tumbuhnya di kepala, di leher, di punggung tangan, yaitu area-area yang terpapar matahari. Sering juga terjadi pada individu imunokompromis, terutama yang pernah mengalami transplantasi. Untuk yang ketiga, malignan melanoma, ini mirip sekali dengan tai lalat ya. Jadi kalau ada malignan melanoma, kita punya namanya 7-point checklist. Jadi ada fitur mayor dan ada fitur minor. Di mana fitur mayor yang harus kita perhatikan itu perubahan ukurannya bagaimana, apakah bentuknya bagus atau tidak aturan, apakah warnanya sama, homogen atau tidak beraturan juga, berbeda-beda, itu ada poinnya ya. Jadi itu semua mengarah ke melanoma. Kemudian untuk fitur minor itu ada ukurannya. Ukurannya apakah diameternya lebih dari 97 mili, apakah disertai peradangan, kemudian apakah oozing atau eksudatif gitu ya, serta adanya perubahan sensasi di area tersebut. Nah, kita sudah bisa mengetahui ciri-ciri basal sel karsinoma, ternyata si basal sel karsinoma ini punya berbagai subtipe lagi gitu ya. Jadi memang agak tricky, memang agak harus sering lihat gitu ya. Jadi BCC itu sendiri ada dibagi lagi ke subtipe-subtipe. Di sini ada 5, yaitu nodular, superficial, pigmented, morphoid, dan vasosquamous. Untuk nodular BCC ini sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi dia bisa berupa nodul yang pearly, seperti mutiara, mengkilap gitu ya. Tapi bisa juga pasien itu datang hanya dengan patch. Patch itu berarti hanya perubahan warna, kemerahan gitu ya, yang meluas di permukaan kulit. Nah, ternyata setelah dibiopsi hasilnya superficial BCC itu juga bisa. Kemudian ada juga tipe BCC ini yang pigmented, jadi dia yang dominan adalah hiperpigmentasinya atau perubahan warnanya menjadi gelap. Jadi kita juga harus mencurigai suatu BCC. Kalau morphoid ini bentuknya seperti scar ya, jadi lebih ke arah pucat, putih, hipopigmentasi, scar-like gitu ya. Jadi seperti bekas
luka yang lama yang menjadi putih, nah tapi ternyata dia cancer begitu ya. Jadi emang harus sering-sering lihat, harus sering-sering periksa supaya bisa tahu perbedaannya itu ya. Yang terakhir basus squamous. Basus squamous ini BCC tapi menyerupai SCC gitu ya, squamosa, karena dia di atasnya juga disertai massa keratin, disertai squama yang tebal gitu, dan hasil histopatologinya juga ada ciri basal sel, ada ciri squamosal juga gitu ya. Oke, jadi apa yang harus kita perhatikan apabila ada pasien yang datang dengan kecurigaan keganasan kulit atau tai lalatnya mencurigakan nih. Nah, kita ada 6 warning sign gitu ya, 6 warning signs of skin cancer. Yang pertama itu the ugly duckling sign. Ugly duckling itu kan anak bebek yang beda sama anak-anak bebek lainnya, begitu ya. Jadi maksudnya apa? Ada tanda atau tai lalat satu biji nih, tapi beda sama bentuknya tai lalat yang lain. Nah, itu harus curiga, bukan hanya oh ya udah tai lalat biasa, enggak. Itu justru harus dicurigai kok tai lalat tersebut beda ya bentuknya sama tai lalat saya yang lain seperti itu. Kemudian ada singkatan yang mempermudah untuk kita screening, itu singkatan ABCDE of melanoma ya. Jadi ada 5 poin di sini. Yang pertama adalah asimetri, di mana dia bentuknya tidak simetris. Jadi kalau tai lalat yang fisiologis, yang normal, itu bentuknya bulat, bagus begitu ya. Tapi di sini asimetri, jadi bentuknya kanan, kiri, atas, bawah itu tidak sama, tidak simetris, kanan, kiri, atas, bawah. Itu harus curiga suatu melanoma. Kemudian border atau tepi. Bordernya reguler atau irreguler. Kalau misalkan reguler itu bulat, bagus, garisnya lurus gitu ya. Nah, kalau di gambar ini kan bordernya tidak rata atau irreguler. Jadi ini juga merupakan tanda-tanda suatu keganasan. Yang ketiga, C adalah color. Jadi kita amati apakah tai lalat itu punya satu warna saja, dua warna atau lebih dari itu, gitu ya. Jadi kalau di gambar ini ada yang hitam sekali, ada area yang coklat tua, ada area yang coklat muda, tidak rata warnanya. Nah, itu bisa merupakan ciri-ciri keganasan. Yang keempat, diameter. Apakah diameternya lebih dari sama dengan 6 mili ya? Kalau misalkan tai lalat itu tadi ugly duckling sign ya, beda sama tai lalat yang lain, besar sendiri, lebih besar dari tai lalat lainnya, kita ukur aja, ambil penggaris kita ukur ya. Kalau dia lebih dari 0,6, nah itu lebih mengarah ke suatu keganasan. Kemudian yang terakhir, evolution. Jadi dari pertama tai lalat itu muncul, dia berubah bentuk dengan cepat atau tidak. Itu ya, yang pertama kecil dok, kemudian 3 bulan kok makin besar, bentuknya juga berubah, nah itu harus curiga. Seperti itu. Tanda ketiga itu ada lesi kulit atau tanda yang baru muncul setelah usia 35 tahun. Ya, jadi harus waspada. Loh, saya dulu kayaknya nggak punya deh tai lalat di pipi kiri, kok sekarang jadi punya ya? Nah, itu justru harus waspada kalau usianya sudah lebih dari 35 tahun. Itu salah satu warning sign-nya. Sebaiknya segera diperiksakan. Kemudian yang nomor 4, apakah ada transformasi lesi yang lain? Jadi misalkan ini bukan tai lalat kok warnanya merah. Nah, itu juga diwaspadai. Apakah dia tambah besar, apakah dia lebih menonjol dari kulit sekitarnya, atau mungkin bisa ada disertai gatal, mudah berdarah. Itu juga mencurigakan suatu keganasan. Nomor 5, apakah ada area kulit yang lebih gelap? Jadi apakah misalkan nih kita melihat telapak tangan kita, telapak kaki kita kok di bagian bawah ini jadi ada patch kegelapan ya, ada melebar terus kulit saya menggelap dok, biasanya pasien gitu. Nah itu harus kita curigai, jangan gampang-gampang, oh ini gosong aja bu, kena sinar matahari, belum tentu ya. Jadi kita bandingkan juga apakah sama kanan kiri, apakah itu suatu bercak yang normal atau tidak, kita harus memeriksa lebih teliti gitu ya. Dan yang terakhir itu luka yang tidak kunjung sembuh. Seringkali pasien juga datang dengan dok ini waktu itu digigit serangga gitu ya. Biasanya datangnya digigit serangga. Loh, sudah sejak kapan Ibu? Sudah
2 bulan. Nah, digigit serangga kok sampai 2 bulan, ya itu harus hati-hati ya. Jadi kalau ada luka yang terus-menerus nggak sembuh-sembuh, sudah diobati salep apa nggak sembuh, nah kita juga harus curiga itu suatu keganasan. Gitu ya. Oke. Tadi penjelasan ABCDE kalau kita aplikasikan seperti pada gambar ini, A yang pertama adalah asimetris ya. Jadi sebelah kanan sama sebelah kirinya tai lalat itu tidak sama, tidak bagus gitu ya. Satu lebih kecil, satu lebih besar. B-nya bordernya itu tidak rata, irregular, gerigi-gerigi gitu. Itu suatu kecurigaan kepada keganasan. Kemudian C-nya warnanya tidak hanya satu, tidak hitam saja, tapi ada hitam, coklat tua, coklat muda, kemerahan. Itu harus waspada. Kemudian D, diameternya lebih dari 6 mili, atau ugly duckling sign tadi. Dan yang terakhir, evolution. Jadi ada perubahan dari bentuknya, ada yang dulunya nggak nyeri jadi nyeri. Pokoknya ada perubahan yang terjadi pada tai lalat atau bercak tersebut. Gitu ya. Oke, jadi apa yang disarankan untuk pasien atau untuk kita semua ya, mulai kita cek sakuri namanya, pemeriksaan kulit sendiri. Mudah sekali, caranya cukup berdiri di depan cermin ya. Kita periksa dulu bagian depan tubuh kita. Nah, dari bagian tubuh, sisi kanan, sisi kiri, gitu ya. Apakah ada bercak-bercak yang atau tai lalat yang mencurigakan yang beda sama tai lalat yang lain, misalnya lebih besar atau lebih merah, warnanya beda gitu ya. Setelah itu kita bisa tekuk siku, kita lihat lengan, ketiak atas, serta telapak tangan. Berikutnya kita periksa ke arah kaki, sela-sela jari, dan telapak kaki. Kemudian menggunakan cermin yang lebih kecil gitu ya. Cermin tangan itu bisa kita cek punggung, leher, kulit kepala, dan bagian rambut. Kemudian yang terakhir, berdiri di depan cermin atau kita bisa pakai cermin yang kecil, kita periksa bagian belakang atau bagian bokong gitu ya. Ini sebenarnya sakuri, pemeriksaan kulit sendiri, tapi kalau kesulitan juga bisa minta bantuan orang rumah gitu ya, untuk membantu memeriksa. Kok saya curiga ya, ini ada tai lalat yang kayaknya menurut saya ini nggak normal, menurut saya ini beda dari yang lainnya, itu nggak apa-apa diperiksakan gitu ya. Oke, kemudian apakah kanker kulit ini berbahaya nggak sih sebenarnya untuk orang Indonesia gitu ya? Ini saya ambil contoh ada beberapa kasus ke kami gitu yang datang ini dalam 4 bulan terakhir ya, yang menonjol ada 3 kasus berikut. 3 kasus berikut ini ketiganya mencurigakan ke arah keganasan. Kenapa? Karena di sini kita pakai bantuan namanya dermoskopi ya, jadi mikroskop yang kita langsung lihat ke kulit. Jadi terlihat nih tadi tanda-tandanya. Ada asimetri, kemudian bordernya tidak rata, colornya juga multiple, ya tidak hanya satu warna. Selain itu ada pelebaran-pelebaran pembuluh darah juga kalau kita lihat. Nah, kalau dibilang bahaya atau enggak, ya bahaya ya satu. Kemudian apakah tidak mengganggu penampilan? Ya sangat mengganggu ya. Jadi tidak hanya pasien yang datang itu tidak hanya usia-usia 50 ke atas, ada juga pasien usia 40 yang sudah datang dengan kanker kulit ini. Nah, kalau misalkan sudah seluas pasien yang nomor 2 ini, kita harus kerjasama nih, nggak bisa kulit aja. Jadi kita kerjasama juga dengan biasanya bagian bedah onkologi, gitu ya, dengan departemen bedah plastik juga. Bagaimana flap-nya mungkin yang terbaik untuk pasien tersebut. Dan seringkali BCC, SCC, atau melanoma ini terjadinya kan di wajah ya. Jadi lumayan sulit. Nah, lumayan sulit menangani karena kita juga harus memperhatikan estetikanya seperti itu. Jadi sebaiknya ketika lesi tersebut masih kecil segera diperiksakan sebelum terlambat ya. Jadi nanti misalkan butuh operasi pun bekas operasinya juga tidak terlalu besar gitu. Oke, ini sedikit sharing ya untuk kenapa sih harus periksa? Kenapa butuh diperiksakan lebih lanjut juga? Ini gambaran-gambaran dermoskopi ya. Dermoskopi di sini mungkin banyak
PPDS saya juga, PPDS DV ya. Jadi untuk dermatologi sendiri, membaca dermoskopi ini juga merupakan suatu tantangan ya. Ini kita sedikit refreshing sedikit. Jadi untuk kriteria simpelnya, kita punya checklist di sini. Kita lihat asimetris tidak, adakah jaringan-jaringan yang atipikal atau enggak, sama ada struktur yang berwarna kebiruan atau tidak. Ya. Jadi kalau nevus atau tai lalat yang normal, tampilannya seperti ini. Ya, yang pertama ini. Kalau kita lihat sepintas, lah ini warnanya aja nggak rata dok gitu ya. Memang harus sering lihat, tapi dia punya network yang tipikal, maaf, punya network yang tipikal. Jadi jaringannya itu dari sudut kiri sampai kanan itu sama semua, jaringannya rata. Kemudian dia juga punya satu warna yang hampir homogen gitu ya. Tidak ada blue white structures. Jadi kita bisa simpulkan untuk tai lalat yang pertama ini adalah nevus yang normal, yang fisiologis. Nah, beda sama yang berikutnya nih. Ada di sini kita punya atypical network ya. Jadi networknya jaringannya antara satu network dengan lainnya itu beda ukuran, beda bentuk gitu ya. Kemudian ada namanya irregular streaks serta irregular dots. Jadi ada garis-garis yang irregular, ada titik-titik yang irregular juga. Kemudian ada blue white structure yang dari tadi disebutkan ya. Jadi ada gambaran kebiru-biruan di area kulit tersebut. Kalau kita lihat tampilan aslinya mungkin warnanya hitam, bukan biru, tapi setelah pakai dermoskop ternyata warnanya biru. Nah, itu mencurigakan suatu melanoma gitu ya. Kemudian ada tadi irregular dot, jadi ada titik-titik yang seharusnya tidak ada seperti itu. Nah, kita agak lebih rumit lagi, kita masuk ke dermoskopinya si BCC atau basal cell carcinoma. Yang pertama tadi kita lihat apakah asimetri gitu ya. Kemudian adakah khasnya itu arborizing vessel. Arborizing vessel itu seperti yang di panah kuning ini, di mana ada pembuluh darah yang membesar, berkelok-kelok seperti batang pohon yang besar. Nah, itu ciri khasnya kalau keganasan. Kalau misalkan bukan keganasan, ada pembuluh darah tapi dia halus gitu ya. Bukan seperti batang pohon yang berkelok-kelok besar seperti ini. Kemudian ada dotted sama linear vessel. Jadi ada pembuluh darah yang beda bentuk lagi, titik-titik atau garis-garis gitu ya. Ada juga warna tadi, biru, putih di area-area di pinggir, di tengah gitu. Kemudian khasnya lagi untuk BCC ini ada leaf-like areas. Leaf-like area yang mana sih dok gitu ya. Jadi leaf-like areas itu area yang seperti berbentuk seperti tepian daun di pinggir lesinya di panah warna hijau ini. Tapi ini memang harus sering-sering lihat, sering-sering baca gitu ya. Kalau enggak kok kayak sama semua gitu ya. Kemudian ada di blue arrow ini ada white dot gitu ya. Dan titik-titik warna putih. Nah, ini memang kalau ini full blown, jadi seringkali kita dapat pasien itu tidak full blown ya, tapi untuk pembelajaran kita harus tahu dulu yang full blown seperti apa. Nah, yang terakhir untuk SCC squamous cell carcinoma itu di sini ada white circles atau black arrow-nya ini. Jadi ada khas-khasnya dari masing-masing kanker kulit ini ya. Dan khasnya lagi kalau SCC itu ada homogeneous irregular white areas. Jadi ada area putih luas homogen yang tidak jelas gitu ya, yang dipanah-panah oleh warna merah ini. Setelah itu ada khasnya untuk pembuluh darahnya itu bukan arborizing, tapi dia hairpin. Jadi pembuluh darah bentuknya seperti jepit rambut gitu ya, bentuk huruf V. Nah itu khasnya sih punyanya SCC ini, squamous cell carcinoma. Jadi itu sekilas refreshing ya. Kalau sudah pusing, mending dirujuk aja ya dok ya ke SPDVE terdekat untuk kita teliti lebih lanjut apakah itu keganasan kulit atau bukan. Oke, jadi gimana sih upaya pencegahan kanker kulit atau bagaimana kita mengedukasi pasien supaya tidak kena kanker kulit? Nah, ini ada lagi singkatan lagi dok, atau 5S-nya. Di sini sleep, swap, sweat, six slide. Jadi saya sleep your clothes gitu ya, pakai baju dengan lengan yang panjang. Atau sekarang baju-baju itu juga kalau kita lihat labelnya itu ada kemampuannya untuk menyerap seberapa banyak UV itu ada sekarang, terutama di baju-baju
untuk lari, jaket untuk olahraga itu ada. Jadi itu bisa dilihat seberapa melindungikah gitu ya. Kemudian slope ini maksudnya pakailah sunscreen gitu. Nah, karena kita di Indonesia ini ya, kan kita tahu sama-sama panasnya bagaimana, minimal kita menggunakan SPF 30 ya, kalau bisa SPF 30 ke atas. Kalau misalkan sudah beresiko, usianya sudah di atas 50, sebaiknya juga pakainya SPF 50 gitu ya. Kemudian slap your head gitu ya, jadi pakai pelindung kepala, karena yang paling sering terkena itu di wajah, kita perlu topi yang agak besar kalau misalkan sekiranya harus bekerja outdoor atau lama di luar ruangan. Yang keempat, seek for shade gitu ya. Jadi cari tempat yang teduh. Kalau bisa hindari matahari, paparan matahari yang berlebihan. Dan yang terakhir, slide ini untuk melindungi area mata kita sebenarnya. Jadi gunakan kacamata pelindung. Gitu. Jadi ini edukasi simple untuk kita dan untuk pasien dalam rangka mencegah kanker kulit itu tadi. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah terkena kanker kulit ini apa sih pilihan terapinya gitu ya? Pilihan terapinya sebenarnya ada banyak gitu ya. Cuman yang paling disarankan itu merupakan terapi bedah eksisi dan Mohs surgery gitu ya. Selain itu bisa juga di krioterapi, radioterapi, kuretase, fotodinamik terapi, dan serta kemoterapi. Biasanya kalau sudah luas, ada pasien kita juga basal sel karsinoma yang di seluruh dahinya sudah kena basal sel karsinoma. Nah, itu kita sudah tidak bisa eksisi saja. Kita butuh dilakukan targeted kemoterapi gitu ya. Ini sekilas saja untuk terapi yang sudah kita kerjakan juga di RSSA. Jadi kita bisa melakukan Mohs surgery. Mohs surgery ini apa sih? Bedanya apa sih sama eksisi biasa gitu ya? Jadi Mohs surgery ini kita melakukan eksisi dengan beberapa layer gitu ya. Jadi kalau misalkan ada gambaran diagram, lesi yang tampak itu sekian, kita harus membayangkan bahwa lesinya itu tidak terbatas di situ saja. Apalagi misalkan kita mendapatkan pasien BCC tipenya yang infiltrating gitu ya. Jadi kita curiga dia udah infiltrasi tuh ke dermis. Maka kita lakukan Mohs surgery untuk menyimpan jaringan sekitarnya. Jadi tadi kayak seperti contoh pasien ada bercak di pipi atau di dekat mata atau di ujung hidung. Nah, itu kan supaya estetik juga kita tidak membuang terlalu banyak jaringan ya. Kita menyimpan sebanyak-banyaknya jaringan kulit yang sehat sehingga kita lakukan Mohs surgery ini. Kita ambil layer pertama, kita lakukan pemeriksaan histo-PA dengan diberi marker, ini bagian superior, inferior, lateral, destra, sinistra. Nanti ketika hasil PA-nya keluar, pada saat itu juga misalkan ada sisi yang belum bersih, belum bebas dari sel tumornya, kita lakukan eksisi kembali di area tersebut. Jadi misalkan seperti ini, areanya inferolateral dextra begitu ya, maka kita akan tambah eksisi di bagian tersebut saja, tapi kita tidak menambah diameter luas lesi dari sayatan pertama, sehingga kita bisa menyimpan lebih banyak jaringan, bisa secara estetika juga lebih bagus, seperti itu. Kemudian bagaimana sih prognosisnya kanker kulit ini? Untuk prognosisnya itu bermacam-macam ya. Memang untuk BCC ini paling bagus 5-year survival rate-nya 100% ya. Jadi prognosisnya lebih bagus. Kemudian untuk SCC ini sekitar 95%. Untuk melanoma yang tahap awal, kalau ketahuan di awal itu bisa 97%. Tapi untuk melanoma stage 4 yang mungkin sudah metastasis luas atau ke organ lain, itu angka harapan hidupnya selama 5 tahun itu bisa turun sampai ke 15-20%. Seperti itu. Jadi balik lagi kalau dibilang bahaya atau enggak, bahaya ya, apalagi yang golongan melanoma malign. Oke, nah ini mungkin take home message ya. Jadi melanoma is the most serious type of skin cancer, but if recognized early, it is also highly treatable. Jadi
Kalau kita bisa mendeteksi dini kanker kulit ini, terutama yang melanoma, angka harapan hidupnya bisa sampai 97%. Dan rekurensinya juga bisa lebih kecil, serta untuk prognosisnya lebih baik. Mungkin itu dari saya, semoga ilmunya bermanfaat, bisa cukup dimengerti. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Adinda Amalia Dhani, spesialis dermatovenerologi dan estetika atas pemaparan ilmunya yang sangat informatif dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Tadi telah dijelaskan oleh Dr. Adinda tentang bagaimana etiologi, faktor risiko, gambaran kanker kulit, mulai dari beberapa sign-nya ya dokter ya, ada ugly duckling sign, ABCDE, dan juga lesi atau tanda yang baru setelah usia 35 tahun hingga upaya pencegahannya. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan materi kita yang kedua pada webinar Sinau pagi hari ini dengan pembahasan kedua, yaitu mengenal lebih dekat tentang nyeri kanker oleh pembicara kita, yaitu Dr. Taufik Agus Siswagama, spesialis anestesiologi terapi intensif, subspesialis manajemen nyeri konsultan. Perkenalkan saya untuk membacakan CV beliau. Baik, sebelum masuk ke CV, saya ingatkan lagi untuk bantu kita di IDI Malang Raya, untuk bantu follow sosial medianya, baik di Instagram maupun YouTube, dan juga bisa melalui WA dan juga Telegram untuk menghubungi IDI Malang Raya. Berikut adalah CV dari Dr. Taufik Agus Siswagama, spesialis anestesiologi terapi intensif, subspesialis manajemen nyeri konsultan. Beliau menyelesaikan pendidikan umum di FKUB pada tahun 2006, kemudian spesialis anestesi dari FKUI, lulus pada tahun 2013, serta konsultan manajemen nyeri dari FK Universitas Hasanuddin Makassar, lulus tahun 2020. Beliau saat ini aktif sebagai dosen dan juga staf Departemen Anestesi dan Terapi Intensif di FKUB RSSA, serta KPS dari Pendidikan Fellow Interventional Pain and Perdatin RSSA. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Divisi Pain dan Regional Anestesi FKUB RSSA, serta instruktur Workshop and Fellow Interventional Pain Management Perdatin Malang. Beliau juga merupakan Wakil Ketua Perdatin Cabang Malang dan juga Wakil Ketua Tim Pain dan Paliatif RSSA Malang. Untuk publikasi beliau sangat banyak, mulai dari tahun 2019 hingga saat ini yang terbaru adalah tahun 2023, baik internasional maupun nasional. Baik, tidak perlu lama-lama lagi, saya izin perkenankan kepada Dr. Taufik, spesialis anestesi. Selamat pagi, dokter. Pagi, Dokter Nanda. Suara Sehat? saya bisa didengar, Dok? Ya, dokter, insya Allah. Baik. Saya ingin share screen ya, Dok. Ya, dokter. Bisa nampak di layar, Dok? Ini sampun jelas, dokter. Baik, langsung saya, Dokter Nanda ya. Oke, saya menyampaikan materi yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh moderator. Yang di awal tadi Dokter Adinda sudah menyampaikan ya. Berikutnya bahasan kita adalah mengenal lebih dekat tentang nyeri kanker ya. Jadi nyeri kanker ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Anton di awal, kemudian Dr. Adinda dari bahasan pertama, kanker ini ada sesuatu yang betul-betul buat problem buat umat manusia ya. Jadi utamanya terkait dengan keluhan nyeri ya. Jadi pasien-pasien itu rata-rata malah datang itu karena nyeri ya. Kadang-kadang masa tumornya sudah besar dibiarkan saja karena dia takut ataupun tidak tahu dan berusaha menutupi penyakitnya, tetapi begitu dia sudah terkena nyeri, kebanyakan baru mencari pengobatan dan itu sayangnya sudah seringkali sudah terlambat. Maka dari itu kita sebagai tenaga kesehatan sedikit banyak juga harus memahami tentang kanker ini, terutama tata laksana nyeri kanker. Ya. Baik, topik diskusi kita pada siang hari ini, ya pagi hari ini menjelang siang ya. Jadi ada apa itu nyeri, kemudian terkait dengan topik bahasan fokus di siang ini terkait dengan nyeri kanker, ya. Apa saja yang terkait fakta nyeri kanker, prevalensinya,
penyebabnya, ya, kemudian bagaimana menilainya, kemudian terapinya seperti itu. Ya, ini sedikit mengawali bahas kanker. Nyeri ini ada seorang penulis ya, Albert Schweitzer tahun 1875 sampai dengan 1965 usia beliau, ini mendeskripsikan bahwa seorang yang menderita nyeri itu sebenarnya sesuatu yang lebih luar biasa menyiksa dibandingkan kemungkinan dia meninggal sendiri. Jadi kalau orang-orang kanker itu sakitnya kalau tidak diterapi dengan baik dia akan tersiksa. Bahkan kebanyakan mereka itu ingin cepat mati karena tidak tahan sekali dengan nyeri yang dirasakan. Ya, jadi bisa dibayangkan ya nyerinya seperti apa sampai mereka itu memilih lebih baik mati daripada nyeri yang mereka rasakan. Ya. Nyeri itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau kita bahas balik lagi ya, tentang definisi, ya, nyeri itu adalah suatu pengalaman sensoris dan emosional. Jadi ada dua komponen penting yang harus kita ingat. Ada komponen sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang terkait dengan atau menyerupai kerusakan jaringan yang aktual atau potensial adanya kerusakan jaringan. Ya, jadi harus ada dua komponen, sensorik dan emosional. Ya, orang-orang nyeri itu biasanya, terutama kalau sudah mengalami nyeri yang terus-menerus, emosinya juga terganggu. Selain aspek sensorik yang dirasakan sebagai keluhan yang tidak menyenangkan karena sakit tadi, maka emosinya seringkali terganggu. Ini sangat nampak pada pasien-pasien nyeri kronik dan nyeri kanker. Ya. Kita bisa lihat orang-orang yang mengalami nyeri kanker itu secara emosional sudah sangat terganggu. Ya. Kadang-kadang depresi, kadang-kadang mudah marah, kadang-kadang sangat mudah menangis. Gitu. Itu semua akibat dari keluhan nyeri yang tidak tertangani dengan baik. Ya. Bisa karena ada kerusakan jaringan akibat kankernya atau mungkin potensial. Ya, jadi ini adalah definisi dari nyeri. Nyeri itu sendiri sebenarnya saat ini sudah masuk dari tanda vital yang kelima. Ya. Jadi biasanya kita sehari-hari selalu melakukan evaluasi tanda vital, nadi, tekanan darah, suhu, respiratory rate, dan yang seringkali belum banyak dilakukan ya, bahkan mungkin tidak banyak yang melakukan evaluasi nyeri secara rutin ya, karena sebenarnya ya nyeri ini sesuatu yang harusnya selalu dievaluasi karena masuk dalam vital sign yang kelima ya. Ini ditetapkan ya oleh American Pain Society ya, kemudian dan semua orang harusnya, semua tenaga kesehatan, maksudnya kita juga termasuk di sini, harusnya melakukan evaluasi nyeri itu secara rutin untuk bisa menangani pasien kita dengan baik. Jangan sampai pasien kita kesakitan kita diamkan saja ya. Oke, tipe nyeri itu ya kalau kita lihat berdasarkan pendekatan terapinya itu menurut Morris ya tahun 2011 ya dia melakukan pendekatan pembagian nyeri berdasarkan terapinya itu dibagi menjadi 3 sebenarnya ya, nyeri akut, nyeri kronik, dan nyeri cancer atau non cancer ya. Kita masuk ke bahasan kita yang siang ini ya, fokusnya adalah nyeri kanker ya. Nah, kita lihat fakta terkait nyeri kanker ya. Tadi mungkin sudah disampaikan pada saat pembukaan oleh Dr. Anton bahwa nyeri kanker ini ya 30% dikeluhkan oleh hampir semua pasien-pasien kanker yang mengalami penyakit kanker, 30%-nya mengeluhkan nyeri ya. Ini tidak belum tentu pasien itu mengalami nyeri kanker yang stadium akhir pun kadang-kadang sudah mengalami nyeri ya. Dan nyerinya ini seringkali semakin lama semakin meningkat ya progresnya terkait juga dengan perkembangan kankernya yang terus berkembang dalam tubuh pasien ya. Jadi pasien-pasien kanker ini berbeda dengan nyeri akut ya. Nyeri akut postoperatif pada umumnya, kalau nyeri akut postoperatif sumber nyerinya jelas ya, begitu pasca operasi kerusakan jaringan yang baik nyerinya akan hilang sendiri. Tapi kalau nyeri kanker ini kalau kankernya terus tumbuh dalam tubuh pasien maka nyerinya akan terus ada dan bisa-bisa semakin lama semakin hebat nyerinya ya. Dan 90% pasien yang mengalami nyeri kanker stadium lanjut itu hampir selalu merasakan keluhan nyeri yang hebat ya. Lebih dari 50% pasien-pasien kanker ini sedihnya kita ya ternyata tidak mendapatkan terapi nyeri yang baik ya. Jadi
pasien itu kesakitan dan mereka sangat menderita. Ya. Jadi ini jadi tugas kita. Kita harus tahu fakta ini ternyata terjadi di lapangan dan kita harusnya lebih aware. Prevalensi nyeri kanker ya, secara keseluruhan ya per tahunnya angka kejadian kanker baru di dunia ini setiap tahunnya berkisar antara 203.000 sampai 365.400 per tahunnya. Banyak sekali ya. Dan mortalitasnya termasuk yang ke-6 menyebabkan kematian. Ya. Jadi juga sudah dijelaskan di pembicara sebelumnya dan pembukaan tadi. Nyeri kanker ini, ya, ini merupakan keluhan utama yang dikeluhkan oleh pasien-pasien pada palliative care unit. Ya. Jadi di beberapa tempat yang sudah ada palliative care unitnya, maka nyeri kanker ini adalah 89% nyeri yang keluhan yang dikeluhkan oleh pasien-pasien itu. Jadi memang sangat-sangat mengganggu dan merusak kualitas hidup pasien-pasien tersebut. Nah, kalau kita lihat simptom ya pada nyeri kanker pada kanker yang stadium lanjut ya itu ternyata keluhan nyeri ini merupakan nomor tiga yang dikeluhkan oleh pasien-pasien yang mengalami kanker stadium lanjut ya. Di situ juga ada keluhan astenia, anoreksia, nausea, konstipasi, ya, gangguan tidur, dyspnea. Ya, tapi pain nyeri sendiri adalah yang nomor 3, jadi cukup besar, memang cukup banyak pasien-pasien yang mengalami nyeri. Oleh karena itu kita juga harus aware dengan ini. Jadi jangan sampai kita tidak aware terhadap keluhan nyeri yang dirasakan pasien. Kadang-kadang kita menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa, dan pasien-pasien kanker ini kadang-kadang karena sakitnya dia tidak terlalu banyak mengeluh, bahkan hanya tidur, tidak bisa beraktivitas, tapi dia kesakitan, ya. Dan kita harus aware, kita harus selalu evaluasi, ya. Apalagi kalau di rumah sakit tempat kita bertugas, jangan sampai kita tidak menilai nyerinya secara rutin, supaya pasien ini bisa kita ketahui derajatnya dan kita bisa tangani dengan tepat, ya. Ya, ini prevalensi nyeri kanker, ya, berdasarkan jenis-jenis kankernya, ya. Ini bisa dilihat, ya, nyeri kanker akibat kanker tulang itu hampir sekitar 80% pasien-pasien itu mengalami nyeri. Nyeri kanker pankreas juga demikian, ya, hampir mencapai 80% pasien-pasien yang menderita kanker pankreas ini juga sangat nyeri, ya. Nyeri kanker abdomen, kanker serviks, uterus juga demikian, ya. Tapi dari 70% mereka mengeluhkan nyeri, ya. Kemudian kanker paru, kanker mame, ya, payudara, kanker prostat, kanker kolon, limfoma, leukemia. Ini lebih dari 50% mereka mengeluhkan adanya nyeri. Ya. Dari itu merupakan keluhan yang luar biasa yang cukup besar kejadiannya dan harus kita perhatikan. Kita bicara tentang kanker, ya, kanker ini kita sebut sebagai total pain. Ya. Apa maksudnya total pain? Ya. Total pain ini mengenai seluruh aspek dari kehidupan manusia atau pasien tersebut, ya. Jadi nyeri kanker ini merusak aspek fisiknya. Jadi fisiknya jadi rusak karena penyakit kanker tersebut, ya. Jadi ada timbul luka, timbul bengkak, ya. Itu merusak aktivitasnya, juga tidak bisa bergerak dengan leluasa karena kankernya tadi dan nyerinya, ya. Kemudian juga ada aspek sosial, dia tidak bisa berfungsi sosial dengan baik, ya. Ada aspek psikologisnya, ya. Jadi aspek psikologisnya juga terganggu akibat nyeri, ya. Jadi pasien jadi mudah marah, ya, kadang-kadang mudah menangis, ya. Jadi psikologisnya juga sangat-sangat rentan, ya, terganggu dengan akibat adanya nyeri kanker. Spiritual juga demikian. Pasien-pasien yang mengalami nyeri kanker kadang-kadang akhirnya sampai menyaksikan adanya Tuhan, ya. Karena sakitnya dia berdoa terus tapi tidak bisa hilang sakit. Dan ini membutuhkan bantuan dari kita. Kalau kita biarkan, bisa mereka jatuh pada kondisi yang jauh tidak di akhir hidupnya justru akan jauh dari spiritualitasnya. Ini harus kita perhatikan, ya, total pain. Nah, nyeri kanker ini kita sebut juga mixed pain karena di total pain tadi, ya, jadi aspek kehidupan manusia, tetapi dalam prosesnya ternyata juga dia sumber nyerinya itu dari macam-macam, ya. Ini bisa ada acute pain-nya juga, karena biasanya kanker ini ada kerusakan jaringan juga yang terus-menerus terjadi akibat kankernya terus bermetastase. Ada terjadi chronic pain karena dalam
tubuh pasien yang kanker itu terjadi proses nyeri yang lama lewat dari 3 bulan sehingga terjadi sensitasi sentral dan perifer yang merusak proses normal impuls nyerinya, impuls sarafnya, sehingga sarafnya seringkali sudah terjadi proses sensitasi sentral yang akibatnya mudah sensitif sekali merasakan nyeri, ya. Dan ini lebih sulit tata laksananya dibandingkan nyeri akut. Ada proses nociceptif, kan, ada kerusakan jaringan, proses transduksi yang akan menyebabkan nyeri yang hebat. Juga ada keterlibatan neuropati pain, kanker ini bisa dibagi menjadi 2 kategori, ya, organic pain dan psychological pain, ya. Organic pain, ya, tentu saja akibat dari kerusakan jaringan, ya. Jadi kita kategorikan ada yang namanya nociceptive pain, ya. Biasanya akibat rusaknya, ya, jaringan-jaringan di kulit, otot, tulang, ya. Itu somatic pain, ya. Ada juga visceral pain, ya. Nyeri-nyeri visceral pada organ toraks dan abdomen, ya. Ini akibat dari rusaknya jaringan atau inflamasi kerusakan jaringan di daerah tersebut merangsang proses transduksi yang kita sebut sebagai nociceptive pain, ya. Kemudian ada non-nociceptive pain, ya. Jadi tidak ada jaringan yang rusak, tetapi sarafnya yang terganggu. Yang kita sebut sebagai neuropathic pain, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat dari luar tidak nampak kerusakan itu, tidak ada inflamasi di situ, tapi pasien merasakan sakit luar biasa. Ini yang disebut sebagai neuropathic pain karena sarafnya yang bermasalah, baik saraf perifer maupun saraf sentral. Ya, kalau dari sebabnya, ya, nyeri kanker ini bisa dikategorikan dibagi berdasarkan temporalnya, waktunya, ya, topografik posisinya, ya, kemudian etiologinya dari apa, ya, kemudian ada patofisiologis, ya. Nah, ini kita bahas secara dari sisi patofisiologinya, ya. Patofisiologi nyeri, ya, patofisiologi nyeri kanker ini bisa terjadi akibat nyeri yang disebabkan dihubungkan terkait dengan direct dari tumornya. Ya, jadi tumor itu dia berkembang merusak jaringan di sekitarnya, bahkan juga merusak jaringan-jaringan lain di tempat yang lain akibat proses metastase. Dan ini menyebabkan nyeri buat pasien. Ada juga nyeri yang dirasakan oleh pasien kanker ini bukan karena tumornya, tetapi karena proses terapi yang dijalani, ya. Jadi seringkali kita lihat pasien-pasien kanker datang ke rumah sakit mendapatkan terapi, dioperasi, di radioterapi, di kemoterapi, dan ternyata itu juga menimbulkan nyeri baru buat pasien. Dan kita harus aware, kita harus tahu bahwa tindakan terapi yang kita lakukan itu juga berpotensi menimbulkan nyeri, dan ini harus ditangani juga, ya. Kemudian ada juga nyeri yang diderita pasien kanker tapi tidak ada kaitannya dengan kankernya. Nah, ini nanti kita lihat bahasannya satu-satu. Ya, oke. Pertama, sebab nyeri kanker akibat dari direct tumornya langsung, ya. Ini seperti saya sampaikan tadi, tumor itu merusak jaringan di sekitarnya, ya, bisa di tulangnya, di sarafnya, organ visceral, pembuluh darah, mukosa itu dirusak oleh perkembangan kanker yang mendesak dan terus membesar, ya. Ini menimbulkan nyeri buat pasien, ya. Nah, ini bisa dilihat contohnya pasien yang jaringan tubuhnya atau organ tubuhnya rusak akibat pertumbuhan sel kanker yang luar biasa, ya. Jaringan otot-ototnya rusak, ya, jaringan-jaringan di sekitarnya rusak, dan ini menimbulkan nyeri yang hebat buat pasien kanker. Yang kedua adalah nyeri akibat terapi yang kita berikan, ya. Pasien kanker kadang-kadang datang ke rumah sakit, ama-ama misalkan dioperasi mastektomi atau operasi apapun yang terkait dengan kanker. Dioperasi bisa torakotomi, mastektomi, radical neck dissection, amputasi. Ini ternyata juga menimbulkan nyeri pasca tindakan tersebut, dan ini harus kita tangani dengan baik, ya. Kemudian akibat dari kemoterapi, ya, pasien-pasien kanker di kemoterapi, ya, ini juga bisa menyebabkan polineuropati yang menimbulkan nyeri juga, ya. Nekrosis pada daerah tulang yang bisa juga menimbulkan nyeri, ya. Kemudian ada pemberian steroid, pseudo-rematisme, ini juga muncul nyeri yang sama seperti itu. Mukositis juga terjadi pada pasien-pasien kemoterapi, dan ini menimbulkan keluhan nyeri, dan kita harus aware, ya. Kemudian pasien yang diradiasi, ya, pasien yang diradiasi, ya, diberikan terapi radiasi ternyata juga menimbulkan nyeri baru buat pasien, ya. Akan timbul radang baru di daerah yang mengalami radiasi, ya, myelopati dan lain sebagainya, ya. Ya, ini contoh, ya, pemberian kemoterapi
Nah, ini menyebabkan peripheral nerve-nya mengalami nyeri neuropatik, ya. Dan ini harus kita aware, kita harus tahu, dan kita juga harus terapi. Jangan saja hanya berikan obat kemonya, setelah itu kita biarkan. Atau mungkin kita lihat pasiennya mengalami nyeri, kita anamnesis, dia dapat kemoterapi, misalkan ternyata pasien tidak minum obat nyerinya, ya kita sampaikan bahwa kemoterapi juga bisa menimbulkan keluhan nyeri yang harus dilaksanakan. Ya. Ini contoh pasien di radioterapi, ya, terjadi luka bakar ya akibat proses radiasinya, terjadi burning, dan ini ternyata juga menimbulkan nyeri baru buat pasien. Maka kita harus aware dan kita harus terapi juga nyeri. Dan yang ketiga tadi ya, tidak terkait dengan kankernya langsung ya, tapi ternyata dikeluhkan sebagai nyeri buat pasien. Pasien-pasien kanker pada umumnya aktivitasnya terganggu. Dia tidak bisa aktivitas sehari-hari dengan normal. Tiduran hanya di atas tempat tidur. Ini juga bisa menimbulkan nyeri miofasial. Kita aja kalau seharian disuruh tidur atau naik pesawat lah ya, 12 jam, 10 jam kita ke luar negeri, tempat yang jauh gitu, itu rasanya bagian sakit semua. Bayangkan pasien kanker ya, yang bahkan bisa bulanan tahunan di atas tempat tidur, itu pasti menyebabkan timbulnya nyeri baru, miofascial pain setidaknya ya. Kemudian mungkin pasien yang mengalami osteoporosis, mungkin juga dia terinfeksi herpes ya, terjadi postherpetic neuralgia. Ini juga kalau dia mengeluhkan nyeri, kita lihat oh ternyata pasien kanker bisa juga dia terkena infeksi virus herpes yang menimbulkan herpes postherpetic neuralgia. Ini juga harus kita lihat dan terapi dengan tepat. Kadang-kadang mengalami dekubitus akibat tidur, posisi tidur tertekan kulitnya lama-lama, hingga akhirnya terjadi dekubitus. Ini juga menimbulkan nyeri. Ya. Jadi kita harus aware dari semua hal tadi dan kita harus terapi dengan tepat. Ini contohnya ya, pasien mengalami acute herpes zoster. Bisa jadi pasien kanker itu imunosupresan, imunokompromis ya, imunokompromis. Jadi bisa jadi dia terinfeksi virus, menimbulkan keluhan, dan ini menyakitkan buat pasien ya. Ya ini juga ya. Jadi karena imunokompromis ya, terinfeksi virus, contohnya mungkin herpes ya, atau yang lain, dan ini sakit juga buat pasien. Maka kita harus lihat, kalau dia mengeluhkan dok, perut saya sakit, padahal dia tumornya misalnya tumor di payudara misalnya, perutnya sakit, kita lihat, oh ternyata ada sumber yang lain yang menyebabkan nyeri. Nah, berikutnya setelah kita bicara tadi patofisiologi, ya kita sekarang harus bisa melakukan terapi. Untuk bisa melakukan terapi, maka kita harus mengakses nyerinya. Bagaimana mengakses nyeri? Ya, kita singkat saja sampaikan ya. Ternyata untuk menilai nyeri, ya sebenarnya kita bisa menggunakan banyak skala ya. Banyak kalau kita lihat itu skala nyeri. Ada yang paling sederhana, ada numeric rating scale, ada visual analog scale ya. Itu untuk nyeri-nyeri yang simple ya. Kita juga bisa memberikan pertanyaan kepada pasien untuk menilai nyerinya berdasarkan tool ini ya. Ada NRS, FAST dan sebagainya. Ya. Tapi untuk nyeri kanker biasanya dia lebih kompleks ya, karena kita sebut sebagai total pain ya. Jadi ini NRS juga ini yang universal ini dengan bahasa macam-macam ya. Sama juga ya. Jadi kita bisa jelaskan dulu ke pasien 0 itu tidak sakit sama sekali, 10 itu sakitnya luar biasa sampai tidak tahan sampai pingsan dia ya. 1 sampai 3 itu nyerinya ringan, 3 sampai 5 itu nyerinya sedang ya, mengganggu aktivitas sehari-hari. Nyeri 6 sudah nggak kuat, 6 sampai sampai 10 ya, itu nyeri berat ya. Beraktivitas itu sudah terganggu sekali, nggak bisa ya. Ini harus kita jelaskan dulu, baru pasien suruh memilih berapa derajat yang dia rasakan ya. Jadi menilai nyeri secara subjektif keluhan dari pasien itu yang lebih baik daripada kita menilai secara objektif. Karena kalau nyeri itu kan ada komponen dari subjektif ya, ada perasaan, emosional ya. Jadi itu semua mempengaruhi derajat nyeri yang dirasakan pasien ya. Jadi kalau bisa kita menanyakan derajat nyerinya langsung, itu lebih baik nilainya dibandingkan kita melihat saja, oh pasiennya bisa tidur kok, oh pasiennya tiduran aja nggak nyeri, nggak bisa gitu ya, belum tentu. Begitu kita tanya, betul sakit sekali lah. Kalau udah katakan sakit sekali, maka kita harus yakinkan, oh ini memang sakit ya. Dan untuk nyeri-nyeri kronik dan nyeri kanker, kadang-kadang tanda-tanda objektifnya tidak sama dengan nyeri akut. Kalau nyeri akut, pasien nyeri, kita cek nadinya bisa-bisa 120, 130 kali per menit. Tapi kalau nyeri kanker, kita tanya, sakit sekali dokter, kita cek nadinya cuma 80, 60 kali per menit. Ya, berbeda atau fisiologi. Maka kita harus menanyakan ke pasien, nyerinya bagaimana. Itu yang lebih bagus datanya. Ini tadi ya,
mungkin gambarnya nggak terlalu jelas ya. Ini ada McGill questionnaire ya. Jadi McGill Pain questionnaire ini untuk menilai nyeri yang lebih kompleks. Salah satunya nyeri kanker. Ya. Kita di situ ada aspek psikologisnya kita nilai dan sebagainya, fisiknya dan sebagainya. Kita tahu tadi ini adalah total pain yang mengganggu semua sisi kehidupan manusia. Maka dengan tanya ini lebih detail, kita bisa tahu problem-problemnya dan itu perlu kita tangani juga ya. Jadi, maka di Malang itu juga ada apa namanya komunitas apa namanya nyeri kanker ya, untuk penanganan nyeri kanker itu karena memang itu dipentingkan ya, sampai di rumah pun itu perlu relawan-relawan yang membantu karena ternyata problem dari pasien kanker itu luar biasa banyak ya. Pasien itu tidak bisa bekerja secara sosial, secara ekonomi juga terganggu dan lain sebagainya. Itu butuh bantuan ya. Kalau kita tidak tangani itu bisa jadi nyerinya hanya kasih obat saja tapi ternyata problem yang lain jadi masalah dan itu mengganggu kualitas hidup mereka. Jadi kita harus aware. Nah, berdasarkan terapi nyeri terutama terkait aspek fisiknya ya. Nah, ini ada drug treatment ya, ada juga non drug treatment ya. Tapi juga kita harus ingat selain aspek fisik juga ada aspek psikisnya. Itu termasuk non drug treatment ini harus kita optimalkan juga untuk ya kualitas hidup pasien-pasien kanker itu bisa baik. Kita lihat satu-satu ya. Nah, sebelumnya ya, kita mengingat kembali mekanisme terjadinya nyeri supaya kita nanti bisa melakukan terapi nyeri dengan tepat sesuai dengan yang dikeluhkan pasien dan keadaan pasien pada saat kita evaluasi ya. Jadi nyeri itu secara normal ya akan dicetuskan oleh rangsangan mekanik thermal atau chemical yang menyebabkan kerusakan jaringan ya. Kerusakan jaringan itu melepaskan mediator-mediator inflamasi dan mediator pain yang ditangkap oleh reseptor yang kita sebut sebagai reseptor nyeri atau nociceptor. Ya, nociceptor ini kemudian merubah sinyal kimia tadi, sinyal dari mediator-mediator inflamasi tadi menjadi sinyal listrik yang dihantarkan melalui saraf sensoris yang kita sebut sebagai first order neuron. Ya. Ini prosesnya disebut sebagai transmisi. Kemudian impuls itu akan diteruskan sampai ke kornu posterior medulla spinalis, ya, disampaikan di sana dia akan bersinap ya, dengan saraf kedua second order neuron. Di situ ada proses yang namanya modulasi. Nah, kita juga harus tahu di situ ada proses modulasi yang kita bisa lakukan tindakan pemberian modalitas terapi di level tersebut. Ada juga second order neuron yang meneruskan impuls nyerinya sampai ke talamus di situ ya, di daerah itu relay yang kedua di daerah talamus ya oleh second order neuron secara transmisi juga, kemudian diteruskan oleh third order neuron sampai ke korteks somatosensorik. Di sanalah baru nyeri itu dipersepsikan ya. Jadi kalau impulsnya belum sampai di otak, maka orang itu tidak bisa mengalami nyeri ya. Jadi kalau nggak ada otaknya ya pasien nggak akan mengalami nyeri. Jadi itu seringkali guyonannya kita ya. Jadi kalau orang punya otak pasti bisa merasa nyeri karena memang dipersepsikan di otak. Dan ini semua bisa kita gunakan untuk memberikan terapi nyeri sesuai dengan modalitas mana yang mau kita gunakan. Ya, jadi di level mana kita mau memakai obat-obatan nyeri. Nah, ini kita kenal sebagai tempat terapi nyeri yang tadi saya bilang ya. Modalitasnya mau diberikan di mana. Kalau untuk transduksi maka kita kalau ada kerusakan jaringan dan terjadi proses transduksi akibat trauma misalkan atau ada cancer, ada kerusakan jaringan, ada inflamasi di sana ya, maka mungkin kita bisa berikan obat-obatan antiinflamasi di sana ya untuk menghambat proses transduksinya supaya tidak semakin berat. Atau mungkin proses transmisinya kita stop di tengah jalan ya, bisa diblok sarafnya atau diberikan obat-obatan lokal anestesi atau yang apapun yang bisa menghambat proses transmisi di first order neuronnya ya. Atau mungkin proses di dorsal root ganglionnya, dorsal hornnya kita blok, kita hentikan prosesnya di aspek modulasinya, ya, atau mungkin di transmisi kedua, ya, atau mungkin di persepsi. Maka kalau kita paham ini, kita bisa memberikan terapi yang tepat, ya. Multimodal analgesia atau memberikan gabungan obat-obat analgesia itu sebaiknya tidak di tempat atau di lokasi tempat kerja yang sama. Misalkan ditransduksi, sebaiknya tidak digabung 2 obat, 3 obat di tempat yang sama. Contohnya, memberikan asam mefenamat, kemudian masih nyeri, tambahkan lagi natrium diklofenak, masih nyeri lagi, ditambahkan lagi mungkin NSAID yang lain. Ya. Ini sama saja
memberikan di level transduksi. Jadi ini akan menyebabkan efek sampingnya menjadi lebih berat. Jadi mungkin pasien jadi gastritis ya, tapi nyerinya tetap saja. Ya. Jadi kalau Anda mau kombinasi, berikan kombinasi dengan level yang tempat yang berbeda. Misalkan kasih asam levonamat masih nyeri, bisa dikombinasikan dengan paracetamol. Paracetamol bisa bekerja juga di level persepsi, begitu ya. Atau mungkin diberikan asam levonamat dikombinasi dengan, kalau kami lakukan epidural analgesia ya, bekerja di level yang lebih tinggi ya, menghambat transmisi, begitu ya. Jadi kalau menggabungkan jangan di tempat yang sama. Ini tadi modalitasnya di setiap level ya, di transduksi bisa kita berikan lokal anestesi, COX-1, COX-2, steroid. Kalau di level transmisi bisa kita lakukan block dengan lokal anestesi, epidural analgesia, subarachnoid block, peripheral nerve block ya. Di level modulasi bisa kita berikan gitu ya, opioid ya, dan ketamin, COX-2, COX-3 inhibitor ya. Ini bekerjanya di modulasi. Ya, demikian. Nah, kalau kita lihat nyeri kanker itu sudah dibuatkan tata laksananya oleh WHO ya, kita kenal sebagai WHO pain ladder ya. Jadi ladder ini dibuat menyesuaikan dengan keluhan nyeri yang dirasakan pasien. Kalau pasiennya nyerinya masih ringan, mungkin step 1 saja sudah cukup. Kalau pasiennya masih kesakitan, ya kita tambahkan step 2, step 3, dan step 4. Ya. Jadi kita sesuaikan dengan derajat nyeri yang dirasakan pasien. Pasien-pasien kanker, terutama yang sudah stadium lanjut, biasanya nyerinya nyeri hebat. Ya. Pada saat kondisi nyeri hebat, maka kita bisa langsung berikan, kalau sudah nyeri hebat, datang ke kita pada waktu sudah nyeri hebat, maka tidak perlu kita mulai dari step 1. Kita bisa langsung lewati step 1, step 2, kita langsung ke step 3, karena memang derajat nyerinya hebat. Kita gunakan langsung opioid kuat, ya. Kemudian obat-obatan adjuvan yang lain, ya, bisa paracetamol atau bisa kombinasi dengan yang lain, ya, NSAID dan seterusnya. Jadi step-step ini kita gunakan kalau memang pasiennya datang dalam kondisi nyeri hebat, jangan mulai dari step 1 hanya diberikan paracetamol, NSAID nggak mempan. Ya. Kalau sudah sakit hebat, kita bisa lompat ke step yang lebih tinggi. Bahkan step 4, kalau nyeri luar biasa, kadang-kadang kalau di kami, di rumah sakit Saiful Anwar, langsung bisa kita lakukan blok saraf atau epidural analgesia, atau pemberian syring pump, PCA, ya, untuk meredakan nyerinya segera. Tidak boleh lebih dari 30 menit, pasien harus tidak kesakitan. Dan setelah itu baru kita sesuaikan lagi ya kebutuhannya ya supaya pasien bisa lebih nyaman. Obat-obatannya kita atur lagi. Yang jelas 30 menit pertama pasien nyeri hebat tidak boleh dibiarkan kesakitan. Ya, apalagi di rumah sakit atau di tempat kita bekerja tidak boleh dibiarkan kesakitan. 30 menit batasnya dia harus sudah terkontrol nyerinya. Demikian ya. Ini ada akut dan kronik ya. Bedanya tata laksana nyeri akut dengan nyeri kronik ya. Kalau nyeri akut, pasien pasca operatif torakotomi nyerinya hebat sekali, derajat nyerinya 89 NRS-nya. Ya, kalau dalam kondisi seperti itu, kita langsung step 4 ya. Berikan opioid kuat, epidural analgesia atau yang lain sebagainya. Setelah itu bertahap hari kedua, ketiga semakin turun nyerinya derajatnya, maka kita turunkan analgesia. Itu nyeri akut. Kalau nyeri kronik termasuk nyeri kanker, jarang ya bisa turun analgesia yang kita berikan. Semakin hari, semakin lama, minggu, bulan, tahun, nyerinya semakin hebat, biasanya karena kankernya semakin metastase kemana-mana. Maka kita harus berikan terus naikkan obat-obatnya, bahkan sampai intervention pain management. Ya. Intervention pain management dimasukkan di ladder yang paling atas ya, dari WHO ini ya. Nah, ini yang non-drug treatment, ya, ini juga penting, kita harus ketahui, karena tadi cancer itu total pain, ya. Psychological treatment, ini penting, ya, pasien harus sentuh aspek psikisnya, ya. Ini paling banyak bermasalah buat pasien-pasien cancer, karena jangka panjang dia mengalami sakit. Nursing care, kemoterapi, radioterapi, ini kalau terkait dengan tadi ya, nggak bisa dioperasi, misalnya kemoterapi, radioterapi, jalani ya. Neuroleptic agent, ya, ini seringkali untuk menghentikan proses nyerinya, bisa kadang-kadang diberikan neuroleptic agent, intervention pain terapi, saraf simpatisnya diblok. Ya. Kami bisa juga melakukan di Rumah Sakit Saiful Anwar, seringkali kita juga kerjakan pada pasien-pasien kanker, ya, blok ganglion simpatis yang kita kerjakan. Ya. Pada pasien kanker kolon, kanker serviks, itu kita lakukan ganglion impar block, superior hypogastrik block dengan neuroleptic agent. Ya. Sehingga saraf simpatisnya diblok, pasiennya tidak mengalami nyeri hebat, cukup dengan paracetamol, kadang-kadang dia sudah bisa terkontrol, ya, dan lain sebagainya. Ada bisa menggunakan radiofrekuensi, jadi sarafnya kita rubah sifat saraf tersebut, sehingga tidak bisa mengantarkan transmisi nyeri sampai ke otak, sehingga nyerinya bisa terkontrol. Atau mungkin operasi dan sebagainya. Ini adalah non-drug treatment yang bisa dikerjakan.
Ini contohnya ya, radiofrekuensi kita sudah sering melakukannya pada pasien-pasien kanker di Saiful Anwar ya, dengan alat radiofrekuensi kita injeksikan jarum radiofrekuensi ke daerah saraf mana yang kita blok ya. Kemudian sarafnya dipanaskan dengan suhu tertentu sehingga fungsi transmisinya bisa terhenti sehingga pasiennya tidak mengalami nyeri lagi. Ini adalah salah satu jenis terapi paliatif ya yang bisa kita kerjakan pada pasien-pasien kanker ya. Tapi juga bisa juga pada pasien-pasien nyeri kronik yang lain ya. Nyeri punggung, nyeri lain sebagainya ya. Ini sama ya step ladder yang tadi ya. Ini ada dari step ladder ladder pertama sampai ladder ketiga. Ada juga yang menambahkan ladder keempat ya. Ini ladder keempat dengan interventional block ya. Jadi somatic block, simpatetik block, sarafnya di block dengan spinal mekanisme medikasi ya, spinal cord stimulation dan lain sebagainya ya. Ini perkembangannya ya, penata laksanaan nyeri sampai sekarang sudah bisa dilakukan blok-blok saraf dengan teknologi yang lebih canggih ya. Jadi pasien-pasien kanker bisa kita hilangkan nyerinya, kita kontrol nyerinya, jangan takut. Yang penting dia harus mau berobat ya. Kadang-kadang seringkali udah sakit luar biasa, dia nggak mau berobat dan ini yang justru menyebabkan pasien kondisinya lebih buruk lagi ya. Jauh banyak sekali kasusnya ya. Pasien-pasien kanker tidak tahan dan justru kualitas hidupnya sangat turun karena nyerinya. Nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau bergerak, akhirnya justru cepat meninggalnya hanya gara-gara itu. Ya. Kalau nyerinya tertangani, dia bisa melakukan proses kemo, melakukan proses radiasi dengan lebih tenang, lebih nyaman. Ya. Dan harapan kita dia bisa tertolong. Kalaupun dia tidak tertolong, harapan kita meninggalnya dalam kondisi yang tidak kesakitan. Ya. Nah ini drug treatment, banyak sekali terapi obatnya yang bisa kita gunakan ya, pilihannya sangat banyak. Ya, jadi yang bisa kita kombinasikan tadi berdasarkan step ladder WHO ya ada menggunakan opioid dan non opioid ya. Tentu saja berdasarkan ladder tadi ya. Kalau masih ringan mungkin paracetamol NSAID ya. Naik terus, naik ada opioid ringan, naik lagi nyerinya strong opioid ya. Nyeri lagi masih sakit, tambahin lagi sampai intervensi dan terusnya ya. Untuk step ladder WHO yang penting kita perhatikan ada 5 prinsip ya, by the mouth, by the clock, by the ladder, individual for the patient, attention to detail. Maksudnya apa? By the mouth, utamakan terapi nyeri untuk pasien-pasien kanker biasanya awali dengan obat-obat yang bisa per oral ya. MST biasanya bisa kita berikan kombinasi dengan NSAID, paracetamol per oral dulu ya. Nah, terus perhatikan kalau per oral pemberian obatnya harus by the clock. Perhatikan, pasien harus dijelaskan minum obatnya harus berdasarkan waktu yang sudah dijelaskan. Kalau per 8 jam, pastikan 8 jam. Karena kalau enggak, maka akan ada kadar obat di dalam darah turun, dan dia akan nyeri lagi. Ya. Maka harus diingatkan, kadang-kadang pasien minum obat nggak nyeri, ya nggak diminum, sakit lagi dia. Kualitas hidupnya akan turun. By the clock, diingatkan. By the ladder, tadi ingat ya, kalau ladder pertama untuk nyeri ringan, kalau datang kita udah nyerinya hebat, ya naik langsung level ketiga misalkan. Ya. Kalau masih sakit lagi, naikkan laddernya begitu ya. Individual for the patient. Nyeri kanker berbeda setiap pasien. Maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi pasien. Ada pasien yang nggak bisa minum obat, jangan dipaksa minum per oral ya. Kita punya cara yang lain, bisa pakai yang patch, bisa pakai yang lain-lain ya. Ada fentanyl patch untuk diberikan, misalnya nggak bisa minum MST oral gitu ya. Attention to detail, pasien harus dijelaskan dengan detail obat-obat yang kita berikan ya. Jangan sampai pasien nggak ngerti, suruh minum obat 3 kali 1, minumnya pagi jam 6 1, jam 10 1, jam 2 siang atau jam 3 sore 1. Nanti jam 3 sampai jam 7 pagi nggak minum obat, dia akan merasa sakit malam harinya ya. Udah kita jelaskan 3 kali sehari, harus jelaskan setiap 8 jam dan betul-betul harus disiplin. Detail, pasien dilihat juga setelah diterapi. Ada nggak efek sampingnya? Oh ada efek samping, pasien nggak nyeri tapi kok tidur terus dok. Ini harus ditanyakan. Pasien nggak nyeri dok tapi 5 hari nggak bisa BAB. Nah ini harus ditanyakan detail supaya dia kualitas hidupnya bisa baik. Ya, ya ini prinsipnya ya. Assessment, pain severity itu penting ya. Kemudian semua lihat sesuaikan dengan levelnya, pemberian analgesiknya sesuai dengan waktunya tadi harus reguler, kemudian hati-hati ada namanya breakthrough pain, ya harus disesuaikan kalau ada muncul breakthrough pain harus diterapi juga, kemudian kadang-kadang pasien tidak susah BAB, laksatif diberikan, ya kemudian ajuvan obat nyeri juga perlu diberikan kalau memang diperlukan. Ya ini adalah obat-obat ajuvannya ya. Seringkali pasien kanker tidak bisa ada mual-mualnya, ada susah BAB, depresi ya itu. Kemudian inflamasi hebat, cemas berlebihan, ini harus diberikan obat-obatan ajuvan yang bisa untuk diberikan untuk mengkombinasi obat nyeri. Ya. Kemudian ada ini analgesic dose, ya. Jadi kalau kita berikan obat-obat opioid,
kadang-kadang perlu kita ganti dengan opioid yang lain, ada equianalgesiknya. Jadi tidak perlu dari dosis 0 lagi, kita sesuaikan dengan equianalgesik dosis ini. Jadi misalnya sebelumnya pakai morfin, nggak bisa morfinnya habis, kita bisa ganti dengan fentanyl misalkan ya, dengan dosis yang kurang lebih sesuai ya, sehingga tidak perlu pasien kesakitan lagi. Untuk pasien-pasien nyeri kanker yang hebat ya, seringkali yang datang ke rumah sakit ya, terutama di Saiful Anwar yang saya sering tangani bersama dengan teman-teman tim pain dan paliatif di RSPSA, kita bisa menggunakan ketamin dan obat-obat opioid kuat ya, untuk memberikan efek analgesik yang hebat untuk pasien-pasien yang mengeluh nyeri luar biasa pada terminal, nyeri kanker yang sudah terminal ya. Ini beberapa contohnya ya, pasien hepatoma dengan gangguan ginjal, kesakitan ya, kita berikan kombinasi antara ketamin dan opioid ya, bisa mengontrolnya. Ya, ini kadang-kadang kita menggunakan sharing pump, ya, ada juga PCA walaupun jarang kita pakai karena belum banyak jumlah alatnya ya. Nah ini begitu setelah dikontrol pasien bisa nyerinya lebih nyaman ya, bisa tidur dengan tenang ya, lebih nyaman lah tidurnya. Nah ini juga ada pasien CRT ya, awalnya nadinya tinggi, kesakitan, tensinya tinggi, dia nyeri ya, itu kita kontrol menjadi lebih baik. Ada juga CA mama ya, seperti ini ya, ini lihat orang-orang kan CA ya, luar biasa sakitnya dan kesakitan sekali. Untuk ini sisa 2 menit gitu, dokter. Sudah habis, dok. Ya ini akhir dari presentasi saya ya. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk membantu orang-orang dengan kanker tersebut. Ya, terima kasih sudah dok. Terima kasih banyak Dr. Taufik, spesialis anestesi, atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Jadi baiklah, insya Allah ini akan sangat berguna untuk kita semua. Kita masuki acara yang berikutnya, yaitu sesi diskusi. Saat ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari audiens nih, dokter. Saya izin bacakan sesuai urutan. Izin bertanya, dokter. Mohon izin, dokter. Pertanyaannya melalui kolom chat, dokter. Oh, siap. Saya izin bacakan dari yang pertama dulu, nggih. Pertama dari dokter ya, kepada Dr. Adinda Amalia Dhani, spesialis dermatovenerologi dan estetika. Di Indonesia sendiri banyak pekerjaan yang mengharuskan kita untuk berada di bawah paparan sinar matahari lebih dari 8 jam, seperti petani, pedagang, dan lain-lain. Nah, apakah ada edukasi yang dapat kita berikan sebagai dokter kepada para pekerja tersebut guna mengurangi angka kejadian kanker kulit nih, dokter? Monggo silakan Dr. Adinda, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Dr. Nanda. Untuk pekerja atau petani ya tadi ya dok ya, yang di luar lapangan memang kita tidak bisa menyuruh pasien untuk mencari pekerjaan lain, tidak bisa ya dok ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi bagaimana sebaiknya bekerja di bawah paparan sinar matahari seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi yang pertama itu menggunakan alat pelindung. Jadi yang menggunakan alat pelindung bisa dengan baju yang lengan panjang, topi yang diameternya lebar, seperti itu. Nah, untuk yang wajib dan pasti kita sarankan ya, biasanya sebagai dokter kulit, itu menggunakan tabir surya. Jadi gampang-gampang susah edukasinya ke masyarakat. Ngapain harus pakai tabir surya? Kan kita orang Indonesia biasanya gitu ya, tapi ini juga harus diberikan edukasi bahwa pekerja dengan bekerja 8 jam sampai 10 jam di bawah matahari itu sangat berisiko tinggi terkena kanker kulit. Jadi pada kasus seperti itu sebaiknya kita merekomendasikan SPF 50 ya dok ya. Kemudian apabila memungkinkan pada saat terik-terik puncaknya UV di jam 12, jam 1 siang itu sebaiknya beristirahat gitu ya, beristirahat, berteduh, nanti lanjut bekerja lagi mungkin di jam 2, jam 3 gitu tidak apa-apa. Jadi pada saat puncak-puncaknya UV, biasanya UV indeksnya itu sangat tinggi di jam tersebut. Dan bila pasien-pasien tersebut atau individu yang bekerja di luar ruangan itu memiliki tayang yang mencurigakan, sebaiknya segera memeriksakan diri. Mungkin itu Dr. Nanda, saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Adinda Amalia Dhani, spesialis dermatovenerologi estetika untuk jawabannya. Jadi memang
sebaiknya saat IV indeks tinggi kita beristirahat dulu seperti itu ya dokter ya. Dan saat ada lesi yang mencurigakan segera periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau SPDV. Ya baik, untuk pertanyaan kedua ini kepada Dokter Taufik nih dokter. Izin saya bacakan. Bagaimana cara membedakan pasien dengan ambang nyeri normal dengan yang hiperalgesia? Dan apakah untuk tata laksananya bisa langsung kita berikan terapi step yang lebih tinggi? Mohon arahannya dokter. Terima kasih dokter. Pertanyaan dari dokter Sefrina. Ya, jadi pasien hiperalgesia ya itu berarti kalau sudah mengalami hiperalgesia berarti ada salah satu tanda akibat dari sensitasi sentral ya, akibat dari nyeri yang lama ya, nyeri kronik ya. Kalau nyeri kronik itu salah satu tanda khasnya adalah hiperalgesia. Ada satu lagi namanya allodynia ya. Apa sih hiperalgesia? Hiperalgesia itu nyeri yang dirasakan pasien akibat dari rangsang yang seharusnya nyerinya nyeri ringan dirasakan jadi nyeri yang lebih berat gitu. Contohnya kita dicubit ya. Dicubit gini ya sakit, cuman kita bisa rasakan nggak terlalu berat lah, ringan derajatnya 1 sampai 3. Pada pasien hiperalgesia, nyeri dicubit ini bisa dirasakan sebagai nyeri yang derajatnya 8, 9. Akibat dari sarafnya sudah sangat sensitif terhadap rangsangan tadi ya, sentuhan, tekanan, nyeri, terutama rangsangan ringan yang menimbulkan ya. Itu sebagai tanda adalah kondisi nyeri yang sudah kronik cukup lama dan sarafnya sudah sangat sensitif ya. Nah, kalau nyeri normal kan enggak nyeri ya, mestinya dicubit gitu enggak terlalu lah sakitnya, itu bedanya. Maka bagaimana kalau sudah hiperalgesia? Maka kita harus evaluasi ini penyebabnya apa ya. Kalau memang sudah ada rangsangan nyeri yang cukup lama dirasakan pasien, maka kita harus lakukan terapi ya, saraf mana yang kira-kira menyebabkan rangsangan tersebut. Dan mungkin kalaupun perlu diberikan terapi, kita sudah kombinasi dengan obat-obatan yang mencegah proses terjadinya sensitasi sentral ya. Jadi tidak hanya kadang-kadang tidak bisa cukup diberikan dengan NSAID ya, yang hanya menghambat proses ditransduksi, yang menghambat inflamasinya. Kadang-kadang nggak ada inflamasinya di situ, tapi pasien mengalami nyeri ya. Maka kita berikan obat-obatan yang bekerja di tempat yang lebih sentral. Contohnya bisa diberikan paracetamol yang bekerja di sentral ya, kemudian antidepresan, kadang-kadang amitriptilin ya, bekerjanya di aspek modulasinya, atau mungkin gabapentinoid ya, itu sebenarnya obat-obat konvulsan sebenarnya, tapi untuk terapi nyeri kita pakai untuk menghambat proses neuropatik. Demikian mungkin dok ya. Terima kasih banyak Dokter Taufik atas penjelasannya. Insya Allah sudah sangat menjawab nih dokter untuk tata laksana dari nyerinya sendiri, baik hiperalgesia ataupun ke allodynia. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini kepada Dokter Adinda Maliadani, spesialis dermatovenerologi estetika dari Dokter Bella Dikna. Selamat siang dokter, mohon izin bertanya bagaimana cara membedakan nefus biasa dengan kanker kulit selain menggunakan metode ABCDE dan pemeriksaan biopsi. Misalnya jika kita melihat adanya nefus pada anak-anak yang masih sulit kita ketahui apakah nefus tersebut berkembang menjadi lebih besar atau mudah berdarah seperti itu dokter. Terima kasih dokter Adinda. Terima kasih pertanyaannya dokter Adinda. Jadi memang selain ABCDE, kemudian tadi biopsi ya. Jadi kalau misalkan nefus pada anak-anak, itu yang pertama harus kita curigai terutama agridating sign-nya ya. Jadi kalau ada lesi yang benar-benar beda sama Thailadia yang lain. Kemudian nanti pada saat pemeriksaan untuk sebelum invasi gitu ya, kita bisa menggunakan dermoskopi. Tadi banyak juga pasien anak atau remaja yang sudah mulai memeriksakan diri gitu ya ketika ada Thailand yang mencurigakan. Itu nanti kita evaluasi menggunakan dermoskopi seperti yang tadi. Jadi apakah kita nanti ada tanda-tanda irregular network, kemudian apakah ada tanda-tanda ke arah melanoma dan lain-lain. Untuk sebelum dibiopsi pun biasanya kita menyarankan FNAB dahulu. Jadi ketika FNAB-nya mengesankan suatu tumor jinak, itu tidak kita tata laksana sebagai keganasan. Mungkin seperti itu, Dokter Nanda. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Adinda atas penjelasannya. Insya Allah sudah sangat menjawab dan sangat jelas ya dokter ya untuk bagaimana cara mendeteksi dari kanker kulit ini sendiri.
Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini cukup banyak ya di kolom pertanyaan, dokter. Mohon izin. Ini berikutnya untuk dokter Taufik lagi, dokter. Jadi ditanyakan, apakah pemberian fentanyl sublingual spray jangka panjang direkomendasikan untuk pasien-pasien kanker, dokter? Apakah ada efek samping yang perlu diperhatikan dalam penggunaan terapi tersebut? Terima kasih, dokter, sebelumnya. Iya, eh, untuk terapi penggunaan opioid ya, ini memang banyak ya modalitasnya ya. Cuman yang di Indonesia yang sudah cukup familiar kita gunakan itu fentanyl intravena, ya, opioid lainnya bisa pakai morfin, atau kalau fentanyl jenis yang lain yang ada di Indonesia baru yang patch ya, dermal patch ya, jadi ditempelkan di kulit. Kalau yang sublingual itu masih jarang di Indonesia, belum pernah tahu saya menggunakannya. Mungkin di luar ada ya, cuman belum masuk ke Indonesia. Bagaimana caranya kalau menggunakan opioid dengan satu modalitas yang menggunakan misalnya sublingual digunakan terus-menerus, bagaimana? Satu hal yang harus kita ingat, penggunaan opioid itu nanti pada batasan tertentu dia akan mengalami yang disebut sebagai toleransi. Ya, jadi dosisnya akan semakin lama semakin meningkat untuk bisa mengontrol derajat nyeri yang dirasakan pasien. Ya. Maka biasanya kita kenal dan namanya opioid rotation. Ya. Jadi opioid rotation ini mengganti opioid yang biasa kita berikan dengan opioid jenis lain, dan ini bisa menurunkan dosis opioid yang diperlukan oleh pasien. Ya, kadang-kadang dosis opioid satu jenis opioid yang biasa kita berikan itu sudah sangat tinggi, maka kita perlu ganti dengan opioid jenis yang lain, atau bisa kita restart ya, istilahnya di restart dengan menggunakan ketamin tadi ya. Dengan ketamin intravena itu kadang-kadang bisa menurunkan dosis opioid yang tadinya sudah terkadang tinggi, bisa diturunkan lagi ke dosis dasarnya kembali. Tapi dengan cara kita harus MRS ya, pasiennya dipasang IV line ya, kemudian dimasukkan wing needle gitu, dimasukkan subkutis, masukkan ketamin secara continuous ya, syringe pump dengan dosis yang sudah kita hitung selama kurang lebih 24 jam. Setelah itu nanti pemberian ketamin yang diberikan itu akan merestart kembali dosis opioid yang tadinya sudah tinggi diberikan sebelumnya. Demikian. Mungkin itu ya terkait dengan yang tadi ditanyakan. Terima kasih banyak Dr. Taufik atas penjelasannya. Jadi memang harus kita regulasi dengan opioid rotation tadi ya dok ya, untuk menghindari dari efek samping penggunaan opioid ini. Baik dokter, ini masih ada sekitar 2-3 pertanyaan lagi nih dokter. Izin saya bacakan untuk pertanyaan berikutnya, ini kepada Dr. Adinda dari Dr. Diah. Izin bertanya, kapan kita harus curiga adanya bercak hitam di kuku? Apakah tanda keganasan atau hanya kelainan pigmentasi saja seperti itu, dokter? Terima kasih, Dokter Adinda. Terima kasih, Dokter Nanda. Ya, tadi memang tidak saya masukkan ya, dok ya. Untuk keganasan pada kuku ini juga lumayan sering ada pasiennya. Jadi, ketika kita mendapat pasien dengan lesi atau bercak gitu ya pada kuku, itu kita harus evaluasi dulu, karena ada juga bercak yang fisiologis atau seperti tai lalat ada yang fisiologis, ada juga yang mengarah ke keganasan gitu ya. Nah, fisiologis itu bisa karena macam-macam, bisa juga karena memang pigmen kulitnya sendiri, kemudian bisa karena hormonal, biasanya pada ibu hamil itu juga muncul bercak pada kuku, itu masih fisiologis ya, atau terjadi inflamasi, terjadi infeksi kronis, ada infeksi di kuku itu juga bisa menimbulkan bercak, tapi itu bukan suatu keganasan. Kapan kita tahu itu keganasan, itu ada namanya ABCDEF ya, beda lagi dengan singkatan ABCDE tadi. Kalau di kuku ini ABCDEF-nya itu E-nya age ya, jadi usia munculnya pada 50-70 tahun muncul bercak, nah itu kita harus curiga suatu keganasan. Kemudian khasnya ada pita coklat atau pita kehitaman ya, ada satu garis atau band, jadi brown atau black band pada kuku yang muncul dengan diameternya itu lebih dari 3 mili. Jadi kalau di bawah 3 mili itu masih bisa aja garis yang fisiologis, tapi kalau ternyata setelah diukur dia tebalnya lebih dari 3 mili, ya itu kita curiga ke keganasan. Kemudian C-nya change, jadi ada perubahan, di situ ada perubahan bentuk, ada perubahan
pertumbuhannya cepat. Nah, itu kita harus curiga. Kemudian D-nya digit ya. Jadi digitnya yang harus diwaspadai itu biasanya pada jempol, bisa jempol tangan, bisa jempol kaki, atau pada index finger. Itu juga lebih cenderung ke jenis yang keganasan. Kemudian E-nya itu extension. Jadi perubahan warna kukunya itu tidak hanya di kuku saja, tapi sampai ke jaringan kulit di sekitar kukunya, yang di sekitar bawah kukunya itu apa namanya Hutchinson sign. Nah, itu kita harus curiga, nah ini kok ada garis di kuku tapi sampai tembus ke kulit sekitarnya. Nah, itu lebih ke arah keganasan. Dan yang terakhir tadi F-nya itu family. Jadi bila di keluarganya ada riwayat melanoma, nah itu kemungkinan besar dia juga mengalami melanoma kuku. Seperti itu, Dok. Jadi memang untuk lesi kuku ini ada yang normal, ada yang ke arah melanoma, ada yang ke arah keganasan seperti itu. Terima kasih, Dr. Nanda. Terima kasih banyak Dokter Adinda atas penjelasannya. Jadi memang ada ABCDEF-nya ya dok ya untuk Iya, khusus dari penyakit melanoma pada kuku. Oke. Saya lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya ya dokter. Ini berikutnya kepada Dokter Taufik, spesialis anestesiologi. Mohon izin dokter, Dokter Asinta, beberapa penyakit kanker dapat menyebabkan nyeri yang tidak tertahankan dan sering diberikan anti nyeri dari golongan yang dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, sebagai tenaga medis, edukasi apa yang perlu kita berikan kepada pasien agar nyeri pada kanker berkurang dan tidak menimbulkan ketergantungan obat dalam waktu lama? Tadi dokter. Berikut Dokter Taufik. Baik, Dok. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi itu yang seringkali muncul dipersepsikan masyarakat bahwa kalau minum obat pada pasien-pasien nyeri kanker nanti takut ketergantungan. Padahal kalau dia tidak minum, maka kualitas hidup dia akan menurun, dia akan kesakitan, nggak bisa aktivitas, nggak bisa berkarya di masyarakat dan sebagainya, nggak mau berobat dan lain sebagainya. Ya. Dan jangan takut ya, nyeri kanker yang diterapi dengan obat-obatan nyeri yang bisa kita berikan ke pasien itu tidak akan menyebabkan ketergantungan, berbeda dengan kalau dia tidak ada nyerinya ya. Jadi orang-orang kan takut nih nanti dikasih morfin, jadinya ketergantungan, nanti gimana dok? Jadi perlu diketahui bahwa morfin yang diberikan dengan indikasi dengan ada sebab nyerinya ini hampir tidak pernah ada muncul ketergantungan ya. Ketergantungan akan muncul apabila tidak ada nyeri dia minum morfin ya, itu akan terjadi proses ketergantungan. Tapi kalau ada sumber nyerinya yang masih ada pada pasien dan kita berikan opioid, morfin atau yang lainnya dengan dosis yang terukur sesuai dengan kebutuhannya, maka tidak akan terjadi proses ketergantungan. Ya, ini yang perlu dijelaskan kepada pasien. Ya, minum obatnya kok kenapa harus terus-menerus dok? Lah memang karena sumber nyerinya, kansernya masih ada. Ya, jadi selama kansernya masih ada, maka sumber nyerinya tidak hilang, kemungkinan dia akan tetap merasakan nyeri. Berbeda halnya kalau dalam proses terapinya, misalkan tadi kan tetap kita anjurkan pasien nyeri kanker datang ke polinyeri, maka diberikan terapi nyeri untuk kankernya, tapi dia tetap dianjurkan untuk terapi kausanya. Jadi jangan sampai bilang nanti kalau nggak nyeri berarti nggak usah berobat lagi dok, nggak boleh begitu ya. Jadi minum obat kanker dia nggak nyeri, kualitas hidupnya bagus, tapi tetap harus kalau disarankan kemoterapi ya kemoterapinya dijalani, radioterapinya dijalani. Ya harapannya nanti kankernya sebagai kausa nyerinya itu mengecil atau menghilang, maka nanti terapi nyerinya akan kita turunkan. Ya, itu yang kita lakukan. Tapi kalau nyerinya atau kankernya tidak hilang, hampir pasti dia harus diberikan terus obat anti nyeri ya supaya kualitas hidupnya masih tetap baik. Kalau nggak begitu nanti akan muncul keluhan sakit dan mengganggu kualitas hidupnya. Demikian dok mungkin. Terima kasih Dokter Taufik atas penjelasannya. Jadi memang untuk penataran nyeri ini diperlukan ya dok ya. Bukan ketergantungan, tapi memang karena kausanya belum diatasi dengan baik, sehingga masih perlu untuk peningkatan dari kualitas hidup overall dari pasien-pasien kanker sendiri ya dok ya. Ya. Terima kasih dokter. Berikutnya Dokter Adinda, mohon izin masih ada pertanyaan dari Dokter Fitri. Dari Dokter Fitri bertanya, untuk kecurigaan lesi maligna, kapan harus di Mohs surgery dan kapan bisa dieksisi sederhana ya dok? Terima kasih Dokter Dinda. Oke, Dokter Dinda. Jadi memang Mohs ini cukup rumit ya, kita melibatkan PA juga. Jadi kita punya algoritma gitu. Algoritma
Yang pertama, apakah lesi tersebut primer ataukah sudah rekuren. Jadi apakah sudah pernah kena sebelumnya. Biasanya untuk algoritmanya ini untuk BCC ya, terutama kalau misalkan ada kecurigaan BCC, kita lihat dulu dia lesi primer atau rekuren. Nah, kalau lesi primer, kita lihat pertumbuhannya. Pertumbuhannya di mana dulu? Di area wajah kah? Atau di area trunkus, area tangan, gitu ya. Jadi ketika ada pertumbuhan, tapi tidak agresif, jadi pertumbuhannya lambat, kita bisa pertimbangkan menggunakan eksisi. Itu apabila lokasinya di ekstremitas, seperti itu, atau di trunkus. Tapi ketika di ekstremitas atau trunkus, pertumbuhannya kok agresif, pertumbuhannya cepat, cepat melebar, gitu ya, itu bisa mulai dipertimbangkan mau surgery itu tadi. Kemudian lesinya primer, tapi tumbuhnya ini di area-area yang sulit atau maksudnya di area yang butuh kita jaga estetikanya. Misalkan di gambar tadi di area sekitar dekat mata, gitu ya, di periorbital atau di dekat hidung. Nah, itu kita butuh menyimpan lebih banyak jaringan sehat sehingga kita sudah merekomendasikan Mohs surgery. Kemudian pada pasien-pasien yang ternyata itu bukan kasus pertama, jadi sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini rekurensi itu sudah indikasi untuk dilakukan Mohs surgery. Karena kita takutkan di jaringan sekitarnya atau yang lebih dalam itu sudah invasi dari sel-sel tumornya gitu. Dr. Nanda, terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Dinda. Jadi memang untuk timbangan Mohs surgery ini adalah agresivitas dari lesinya, serta apakah ini adalah lesi rekuren atau yang primer ya dok. Betul. Terima kasih banyak dokter. Izin pertanyaan berikut. Belum dibayar itu nyonya udah ya? Nih, mohon izin untuk pertanyaan berikutnya kepada Dokter Taufik. Dokter, ini masih ada 2 pertanyaan lagi sebelum sisa 5 menit dari waktu pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama kepada dokter, pasien kanker terkadang pada stadium paliatif tidak berkenan dilakukan pengobatan di rumah sakit sesuai pen leader WHO. Nah, apa yang bisa kita rekomendasikan pada pasien cancer pain yang tidak berkenan berobat di rumah sakit, sementara sesuai pen leader WHO yang sesuai dokter jelaskan tadi, kita bisa langsung ke step ketiga atau keempat, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, itu problem di lapangan ya dok ya. Memang kadang-kadang pasien kanker itu dari keluarga yang secara ekonominya kurang, pendidikannya kurang, kemudian tidak mau ke rumah sakit padahal dia kesakitan. Itu problem lapangan yang harus kita cari jalan keluarnya. Maka masalah nyeri kanker, masalah kanker ini memang harus melibatkan semua pihak ya. Bahkan di Malang ini setahu saya juga ada masyarakat peduli kanker ya. Jadi ada relawan-relawan kanker juga ya. Juga di situ terlibat untuk membantu tata laksana. Juga kita harus melibatkan pemerintah daerah ya. Mungkin itu juga penting ya untuk membantu orang-orang dengan kanker yang tidak mampu, yang hidup di desa-desa, yang kesakitan itu harusnya dilakukan terapi. Bagaimana kalau nggak mau datang ke rumah sakit? Ya mungkin kalau kondisinya tidak bisa ke rumah sakit karena nggak mampu, kita bantu mungkin ya dengan ambulan, dengan segala sarana yang kita punyai ya, dengan mungkin bahu-membahu, dengan relawan dan sebagainya. Kalaupun tidak mungkin kan ada relawan dan dokter yang juga setahu saya itu di komunitas pain dan paliatif itu ada juga yang kunjungan dokter ke rumah pasien ya. Jadi di sana kita bisa berikan obat-obatan dan kalau memang pasien tidak mau minum obat, salah satu pilihannya tadi ada bisa juga dilakukan pain intervention ya, blok saraf ya yang bisa kita kerjakan di rumah sakit ya, tapi tetap saja harus dilakukan di rumah sakit, tidak bisa di rumah ya. Jadi kita mungkin perlu bawa dengan ambulans, kita bujuk pasiennya, kita ajak ke rumah sakit untuk dilakukan blok sarafnya, sehingga harapannya dia tidak terlalu merasakan sakit, ya, dan kita harus jelaskan bahwa untuk menghilangkan sakitnya tidak cukup hanya dengan obat atau blok saraf menghilangkan nyeri, tapi juga harus laksana kausa nyeri kankernya sendiri harus dihilangkan. Ya, dan itu harus difahamkan ke pasien. Jadi tidak bisa dia cuma maunya minum obat anti nyeri, terus tidak mau tata laksana kankernya dilakukan terapi kausanya. Ya. Jadi dua-duanya harus berjalan. Maka itu pentingnya edukasi di sana. Itu dok. Baik Dokter Taufik, berarti memang harus dari semua sisi keluarga maupun lingkungannya ya yang mendukung untuk pasiennya bisa mau berobat ke rumah sakitnya. Betul dok. Ini ada pertanyaan terakhir dari Dokter Ella.
Dokter Ella bertanya kepada Dokter Taufik, kiranya kapan indikasi kita lakukan blok pada pasien dengan cancer pain ya, Dok? Ya, kalau kita lihat dari ladder-nya WHO, step ladder WHO tadi ya, itu ada yang menempatkan di ladder keempat untuk interventional pain management ya. Jadi pada saat kondisi pasien sudah diberikan opioid kuat, diberikan kombinasi obat-obatan opioid dengan non opioid dengan dosis yang sudah tepat tapi tetap merasakan sakit, maka kita sarankan untuk blok sarafnya ya. Ada blok saraf dengan ganglion simpatisnya kita blok, radiofrekuensi atau neurolytic agent kita berikan sehingga sarafnya tidak bisa menghantarkan impuls nyeri sehingga pasien itu tidak merasakan nyeri ya. Itu bisa kita lakukan di tahapan step keempat. Tapi ada juga yang berpendapat para ahli pain itu melakukannya di awal ya. Tujuannya apa? Supaya pasien tidak terlalu banyak minum obat-obatan anti nyeri ya. Kita tahu banyak obat yang harus diminum oleh pasien ya. Kadang-kadang ada pasien yang minum obat itu sampai 5 macam, 6 macam, bahkan 10-12 macam untuk mengurangi nyerinya. Dan ini tentu kadang-kadang mengganggu kualitas hidupnya. Jadi dia tidak ada mual-mualnya, ada pusingnya, tapi nyerinya hilang, tapi dia kadang-kadang BAB-nya jadi susah dan sebagainya. Itu akibat dari penggunaan obat-obatan yang memang harus kita total supaya kualitas hidup pasien tetap baik, tidak nyeri, tapi kualitas hidupnya bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, kalau dilakukan blok saraf lebih awal, harapannya dia tidak terlalu banyak minum obat-obatan tadi, cukup mungkin dengan hanya paracetamol, kualitas nyerinya bisa ditekan, dan dia bisa berkualitas hidupnya, demikian. Mungkin begitu. Jadi ada dua pendapat, bisa di awal, di bloknya, sehingga harapannya dia tidak perlu banyak minum obat, atau mungkin kita lakukan di akhir. Tentu saja itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Ya, kondisi pasien dengan penjelasan yang jelas, supaya pasien paham, dan kita bisa dapatkan yang terbaik buat pasien. Baik, Dokter Taufik. Terima kasih banyak, Dokter, atas penjelasannya. Sangat bantu sekali untuk kami juga menentukan nanti kira-kira ini bagaimana manajemen pain-nya dan konsul anestesi mungkin ya, Dok. Baik, karena sesi diskusi pada siang hari ini telah selesai, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Taufik, spesialis anestesiologi, dan juga Dokter Adinda Maliadani, spesialis dermatovenerologi dan estetika, atas waktu dan juga informasi yang telah diberikan kepada kami. Berikutnya acara akan saya kembalikan kepada MC. Silakan kepada Dokter Nadia. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Laras. Kami rasa materi yang disampaikan tadi sudah sangat jelas dan alhamdulillah pada siang hari ini antusiasme peserta juga sangat tinggi. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber, moderator yang telah hadir. Semoga acara pagi ini bisa memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan mengenai kanker dan juga manajemen nyeri. Sebelum acara kami akhiri, mungkin dapat disimpulkan beberapa hal. Deteksi dini penyakit kanker merupakan sesuatu yang krusial. Semakin cepat penyakit kanker terdeteksi, prognosis pasien akan semakin baik, serta diperlukan suatu manajemen nyeri yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kami sampaikan juga kepada para hadirin di sini untuk seluruh materi akan kami share ke website ID Malang Raya dan juga rekaman akan kami share ke YouTube ID Malang Raya dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube ID Malang Raya 303. Baik, setelah sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutupan, kami mohon kesediaannya bagi para narasumber, moderator, serta hadirin sekalian untuk menyalakan kamera karena akan kami ambil untuk sesi foto. Sesi foto akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pemimpinan Dr. Halim. Baik, terima kasih kepada para narasumber, moderator, serta para hadirin yang telah bergabung. Kami tutup acara pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan sampai bertemu di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ji. Terima kasih, Dokter Hinda, Dokter Taufik. Terima Terima kasih, kasih, Dok. Dok. Terima kasih, Terima Dokter kasih, Hinda. Dokter. Ya, terima kasih, Dokter Taufik. Ilmunya banyak sekali, Dok. Ya, izin lift ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Izin saya tutup ya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di Sinau yang akan datang. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih, dokter.